Halo Halo, Ci. halo, halo. Waduh, ini rambut Terus, naga ini terus. punya nih. Rambut naga. A- Supaya nggak dipotong market, kita potong rambut dulu gitu kan. Apa kabar Ci? Baik lah ya. Oke Kalau lah, hari sini ini seger happy. banget. Soalnya papa punya saham semua naik. Oke, jadi outlook Ci ngelihat saham papa tuh gimana sih sekarang? Saham papa. Lu tanya sahamnya Hmm, papa. saham papa, saham brand, Kalau kemudian papa TPI, mah sahamnya cuma apa? berdasarkan, jujur ya. Kalau saham kayak papa ya berdasarkan bisikan lah. Hmm, Kalau nggak ada bisikan ya nggak ngerti. oke. Basically, Nah, basically nomor satu apa deh masuk MSCI kan. Besok 14 ini kan MSCI di announce. Semua orang kan dulu inget nggak? Semua orang bilang brand masuk. Tapi semua waktu itu di grup SLL gue udah bilang kayaknya masuk TPIA. Jadi ini ada chance TPIA masuk. Kalau sampai TPIA itu masuk ke MSCI, itu the whole papa punya ekosistem pasti naik. Karena dapat fresh money kan. dapat duit ya. For the next round. Nah dari next round tuh mesti cuan nggak mungkin masuk tahun ini. Pasti karena udah disuspend gitu lama. Jadi pasti ada 1 year jeda. Tapi cuan is good for trading gitulah. Terus ya kalau abis TPA masuk mestinya brand yang sahamnya masih rapi gitu kan. Kalau saham papa. Kalau semua udah masuk baru mungkin terakhir PRPT-nya. Ya mungkin November lah kali ya. Mungkin nggak sih? Mungkin aja kan. Brand bisa Mei. Oh, Mei ini bisa. Oke. Brand bisa Nah, aku sambil bahas TA ya biar kita lebih relate, Ci. Nah, jadi ini aku mau kasih lihat teman-teman. Ini TPIA. Nah, kalau kita bicara sebenarnya hampir semua saham papa yang lama ya, contohnya kayak apa tuh? BRPT, BRPT sama TPIA itu mirip. Nah, kenapa TPIA saat ini tuh punya pattern yang namanya inverted head and shoulder. Sekali lagi ini kalau breakout. Mungkin kalau kita bicara target agak muluk-muluk, jadi aku nggak mau bicara target, takutnya bias buat kalian. So, I think TPIA ini begini. Nah, menariknya ya, sebenarnya saham papa itu ya, brand semenjak diisukan gak bisa masuk MSCI, kemudian TPIA, BRPT, itu di setiap posisi bottom atau di setiap ada spikes itu selalu pelakunya tuh foreign. Nah, aku juga bingung itu kenapa. Per ini aja dari Januari sampai sekarang, akhir Januari sampai sekarang itu hampir setiap hari foreign itu net buy. Jadi sepanjang Februari itu foreign net buy. Nah, kalau kita lihat di sini dari 29. Nah, net buy-nya foreign AK, ZP, BK, HP you know lah. Mestinya ini ada sedikit relate nih dengan saham-sahamnya Papa nih. Nah, CPLG mungkin bisa jadi follower doang, tapi AK, ZP, BK di atas. Nah, itu average-nya 5.400, 5.300, 5.470 itu bukan average yang bagus menurutku. Nilai beli mereka itu hampir 150 miliar. Average-nya di atas, itu bukan average yang bagus. Kalau seandainya memang akumulasi, itu mestinya di bawah, di atas sudah didistribusi. Tapi kalian lihat sendiri ini. Ini kan dari Stockbit, nggak mungkin bohong. Januari, Februari. Plop, average mereka tuh 54, 53, 54. Gitu. Nah, saat ini aja Jangan dilihat bukan average sih. Mereka tuh cut off-nya tuh kemarin tanggal berapa ya? Last week 30 31 tuh cut off hitungan MSCI. Jadi udah lewat cut off. Abis cut off tuh nggak gitu di maintain. Jadi lu nggak bakal tarik karena ngapain? Gak ada guna, udah di cut off kan. Jadi lu cuma maintain aja nih sekarang sampai tunggu lihat tanggal 14 masuk apa enggak, baru kalau benar masuk mungkin ada tarikan. Kalau cut off itu kan kalau nggak salah 1 minggu nggak boleh beggar ya? Iya nggak sih aturannya sih? Enggak, pokoknya cut off itu lu sudah MSCI pakai range sampai tanggal itu untuk nentuin kan banyak kan. Yang kemarin TPIA tuh belum masuk kan average trading volume. Jadi makanya sebelum cut off lu pasti di maintain kan yang average trading volume-nya kan. Harusnya sudah masuk nih, harusnya sudah masuk. Tapi kita kan nggak tahu MSCI ngubah parameter apa enggak tuh kita nggak tahu. Setiap kali ini kan ada berubah terus nih. Setiap kali ada review tuh they can change. Kalau if they can change the parameter could be nggak masuk. Makanya there's always 50-50 chance something masuk, something nggak, kecuali yang obvious banget kayak dulu Goto tuh obvious banget. Lu mau ganti kayak apapun kan, maksudnya lu ganti parameter nggak mengganti banyak banget kan. Kalau lu cuma geser-geser parameter kayak dulu Goto tuh
lu mau geser 50% ke atas juga pasti masuk bro. Ini Kayak aku mau jelasin ke teman-teman nih, teman-teman yang nggak tahu tentang cut off tuh begini. Jadi MSCI itu ada rentang waktu untuk dia tentuin ini saham bisa masuk atau enggak, dan itu udah lewat Januari tanggal berapa kemarin? 31 ya, harusnya apa 30 pokoknya kalau 31 Nah, 30 tanggal 31 Rabu pokoknya. tuh kayak masa inilah, masa wawancaranya dia lah, anggap begitulah. Jadi masa wawancara dia ngelihat ke belakang itu cuan bisa masuk atau enggak sesuai dengan Ya aturan-aturan 31. dia. Trading volume, free float, lalu kayak dia nggak boleh beggar dalam berapa hari gitu, nggak boleh disuspend kayak begitu begitulah. TPI kan nggak pernah suspend nih, nah itu bagusnya tuh gitu, brand udah pernah tuh, cuan wah apalagi gitu, itu yang Makanya cuan ngebuat tahun ini nggak orang bisa. panik, nggak Soalnya bisa. ada yang Mungkin bilang kan cuan udah tahun masuk depan MSCI, tapi itu MSCI small cap nggak dihitung. Itu flow-nya kecil banget, itu masuk ke big terlalu cap kecil. nggak Nah, berasa. Nah, itu yang aku agak curiga tuh ini 26 Januari, kita coba lihat nih. Ini kan bayangkan nih, dari 4.400 ke 5.400, 1.000 poin tuh 20% naik itu siapa gitu. Nah, kita bisa lihat di sini nih. 26 Januari. Salah. Sorry. Nah, gross nah ini yang narik nih justru BB sama MG sama Y. Ada HP juga, ada RX juga. Nah, ini ya, jadi di 26 Januari itu kalian lihat tuh yang narik ya, itu average-nya lumayan tinggi loh. Closingnya di 5.400, average mereka 51, 53, 5.000, 5.000. Nah, jadi ini something nih yang ngebuat candle hammer ini tuh something gitu. Ini udah bisa aku asumsikan mereka broker-broker inilah yang ngejaga TPI ya biar dia bisa masuk MSCI dah gitu. Nah, jadi ya tunggu sampai pengumuman, mungkin heboh nanti. Kalau pengumuman ya berarti masuknya kan Februari ini kan. Februari kan, end Kapan? of Februari. End of End Februari. of. Pengumumannya 14. Harusnya kalau Oh, berarti ya, sisa sebulan dong. ya Iya, iya. pengumuman 14 ini tinggal sisa seminggu next week. Sama-sama kayak kok nggak 14 15 pengumuman, terus itu biasa hitungannya end of harus masuk ke kan bisa 2 minggu kan, ada 2 minggu waktu lu masuk kan. Menurut lu mereka, tapi ini boleh nggak sih aku nanya gini? Menurut lu mereka nih Ci, owner-owner atau yang tahu yang paling yang nge-maintain, yang ngejaga ini itu udah tahu nggak sih masuk atau enggak? Atau masih 50-50? Gini, kita kan semua ngitung ya, Hmm. semua ngitung. Cuma yang nggak tahu tuh on the review-nya tuh threshold dinaikin apa enggak. Itu only MSCI no. Makanya Itu. kita deg-degan. Kecuali soalnya ini TPIA bukannya kayak GoTo dulu obvious banget gitu. Lalu geser 50% juga pasti masuk. Ini namanya mepet. Jadi kalau mepet itu bisa plus minus. Ya, jadi ya ini ya intinya nanti tanggal 14 lah ketahuan. Bakal heboh Tapi tanggal kalau dia 14. masuk, saudara-saudaranya pasti keangkat. Ya. Karena kalau aku perhatiin semua tuh memang semuanya di maintain. Yang paling bawah tuh BRPT lah ya. Lalu kayak brand itu BRPT kan sebenarnya nggak bawa-bawa banget. jadi, soalnya BRPT jadi MSCI. Yang big cap lagi. Jadi BRPT itu last try lah. Ini 4850 close lowest nih. Habis ini aja udah. Sebenarnya brand 5.000 aja tuh udah wow sih. Dulu lu bilang 5.000 sampai 5.000 semua heboh sih. Nah, ini masih 5.000 gitu loh. Cuman ya memang dari 8.000 sempat turun gitu loh. Ini Iya, udah maksudnya kenceng-kencengan gitu biasalah doang. orang break ada yang bilang sama gue, Ci kok lu cuma bilang TP-nya 5.000, gue TP di 5.000 terus naik. Gue malah dimarahin. Ya itu tadi aku awal pembuka aku bilang gitu. Kalian jual habis itu masih naik tuh syukur, daripada kalian putusin nggak jual terus makin nyangkut, ya mending begitu. Nah, lalu kalau kalian perhatiin ya, aku nggak tahu nih ini broker apa nih Bahana, tiba-tiba tuh flow-nya tuh selalu ada di saham PP itu selalu ada tuh. Dan cara mereka makan, buat kalian yang sering trading kalian tahu lah. Cara mereka makan tuh mereka habisin semua offer lalu nggak dijaga, habisin nggak dijaga. Nah ini gua nggak tahu nih. Kalau dulu tuh bukan ini baru-baru ini muncul. Nah, apakah ganti maker atau apa aku nggak tahu juga sih. Tapi kalau di viewku ini ada pergantian pemain dan dia pakai Bahana nih. Enggak, tuh enggak pemain. Itu yang di Bahana gue tahu kok siapa. Nah, itu kalian japri Cicu itu kalau mau tahu tuh aku sih nggak tahu. Yang pasti sesuatu lah ini DX aku lihat ini kayak hal baru nih, ini orang baru nih yang maintain gitu. Dari bawah dia nggak main soalnya. Nah, lalu ini aku ada beberapa pertanyaan. Ini mau dibahas lagi nggak Ci? Kalau brand sih udah pasti nggak mungkin kan. MAI Ya, kalau Februari enggak. Soalnya free float itu kurang ya. Free float dia ya, kurang.
masih belum nyampe. Nah, brand sendiri TA nih, kalian yang jago-jago TA Tapi ya harusnya lu tahu nih. aja lah, brand mah itu kalau di antara keluarga si PP ini gue paling high conviction tuh brand. Too big to fail kayak gitu Bukan, sih, ya nggak sih? dia belum terima duit intinya gitu. Ya, too big to fail ini. Uang di dalam tuh udah terlalu gede. Kalau dibiarin jatuh, habis tuh susah. Ya kalau Con mau nggak mau, karena memang udah nggak mungkin bisa. Dan itu aja cuan aja bisa hidup di ARB keberapa? Ketiga, keempat itu udah termasuk menurutku udah hebat banget loh. Iya. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya di ARB ke 6 itu udah hebat banget sih, bisa hidup tuh udah hebat banget. Lalu sekarang udah mau kayak ya ada arah-arah ke atas juga. Menurutku itu udah hebat Kalau banget. tadi ada yang tanya ADMR. ADMR kan FTSE ya. Masuk FTSE apa enggak nih? Sama kira-kira next week kan 14-15 juga. Kan 14-15 banyak pengumuman deh. ADMR tuh FTSE. Ini gambarku tuh masih ada, Ci. Waktu itu kita live turun ke sini naik, lalu turun ke sini naik lagi. Nah, 1005 wajib. ADMR. Ini masih sama persis nih, Ci. Turun naik, lalu turun naik. Nah, cuman sayangnya 1.500 wajar lah ada yang pasti jual gitu loh. itu kayak kalau 1.500 kayak ada psychological ini Iya. barrier ya. Semua orang kayak banyak selalu big volume seller di sekitar situan ya enggak? Segitu. Dulu juga segitu. Di sini juga segitu. Nah, hari ini MG jualan 2M, 1M. Ya, ini nggak terlalu gede sih ukuran nih. Dan lucunya tuh asingnya masih masuk nih. Asing yang kemarin-kemarin akun tuh masih masuk. Ya mungkin kalau asing masuk, dia masuk FTSE. Ya, karena flow asing tuh dari 27 November gede. Kalau aku lihat average foreign ZP, YU, BQ 1380, 1360, 1310, hampir 14 lah. Ya kalau sekarang kalian beli sih mereka free, mereka ya masih di atas average mereka, cuman kan nggak mungkin lalu harap sama dengan mereka gitu loh. Nah, lalu kalau ADMR resultnya juga fourth quarternya aku dengarnya bagus banget. Ini kan dari apa? Yang benar. Dari apanya? Dari cooking call atau cooking call tuh quarter on quarter harganya kan naik banyak. Terus volumenya dia kan beat volume dia quite beat expectation. Terus mungkin ada reversal dari yang dulu dia pernah ngecat 50 juta dolar yang provision itu di reverse. Jadi dia resultnya bakal amazingly good untuk ADMR. Dan first quarter ini cooking oil juga harganya masih bagus. So in terms of company dia still making money. Dan bentar lagi kan 2025 ya dia punya aluminium jadi kan. Aluminium, yes. Tapi revenue aluminiumnya kecil kan, Ci, ya, untuk dia? Berapa persen sih? Awal-awal masih kecil dulu kan, soalnya kan dia ambil boxitnya kan dari si Harita Group itu, aluminanya. Nah, awal-awal kecil, tapi at least udah jadi kan, udah nggak keluar duit kan, udah bisa produksi pasti cuan juga gitu loh. Si harga aluminium dunia juga nggak ancur-ancur amat, yang ancur kan cuma nikel. Dari komoditi itu sebenarnya oke. Kalau coal kan memang harga wajarnya ya sekitar gini, kok 400 itu kan tidak wajar, kita udah ngomong berkali-kali. Terus kalau ya segini-segini tuh udah kamsia banget, soalnya costnya kita paling 40-50 dolar ya kan. Terus menurut lo di PI berapa sih, Ci, kalau call wajar sekarang gitu? Kalau call tuh nggak bisa lihat PI ya, nggak pernah pakai PI. Komoditi lu jangan pakai PI, percuma kan, very volatile. Jadi lu mesti lihat dari si EV per reserve gitu-gitu. Tapi harga call, kalau aku treat call itu sekarang tuh kayak dividend yield aja. Soalnya orang nggak, ntar kalau gue ngomong dia mau lagi, bener-bener ESG itu mereka kan walaupun ESG ini mau dikata-katain 100 biji, tapi ada company yang benar-benar nggak bisa beli gitu kan. Jadi tapi fund yang dividend yield bisa beli call, kan tergantung fund lu karakternya apa. Tapi jadi kalau fund lu ESG belum bagi dividen kan, Ci, ya? Kayak banyak call company kan dividennya not bad, kayak PTBA, Adaro kan dividen yieldnya not bad. Jadi banyak dividen yield fund itu pada yang don't mind it, because some of them just focus on dividend yield, nggak fokus on ESG. Jadi they took out yang kayak bangsanya rokok, coal, asal you pay dividend gitu deh oke. Karena fundnya memang didesain untuk dividend yield. Kalau ada yang bagi dividen nggak sih, Ci? Bagi kan? Enggak ya? ADMR enggak, ADMR masih bayar, masih kapek, jadi kayak nggak bagi dividen. Belum. Makanya ya, tapi memang belakangan kalau kita compare to other call price movement, yang paling stabil ada MR. Soalnya cooking call-nya kan naik, yang lain call-nya kan kayak turun atau stagnan kan. Cooking call naik karena
besinya kan juga nggak turun-turun amat. Hmm. Besinya kan masih high demand, India masih bangun kan. Jadi yang selama harga besi nggak hancur, coking coal biasanya nggak hancur gitu. Lu bisa kira-kira lu nggak flow FTSE anggap dia big caps berapa sih, Ci? Bisa dihitung nggak sih, Ci? FTSE itu nggak pernah gede ya, biasa sekitar 1 sampai 2 T ya. Kalau masuk Oh big cap. gede dong, 1 sampai 2 T. Soalnya Hah? flow ADMR tuh belum seberapa sampai sekarang. Iya, makanya Gila men kalau 1 FTSE 2 biasa T. segitu, tergantung lu Masa punya sih? weight lah. Tapi Iya, MSCI ADMR di akhir sih 1 T-an loh, Ci. Sisanya sih. MSCI dulu kan, kalau MSCI lu masuk big cap biasa 45 T. Hmm. MSCI selalu ADMR dulu big cap ya? Lu lihat aman deh. Aman 45 T. Ya aman 3-4 Ya, T. Ya. 4 lah, aman 4 kan. Terus waktu dia di FTSE cuma dapat 1. Iya kan? Oke. ADMR lebih kecil pasti dari aman karena market cap lebih kecil. Jadi ya 1 tuh udah 1 sampai 1,5 lah biasanya. Lu lihat aman berapa? Kemarin tuh ADMR pasti di bawah aman. Okay. Flow-nya, tapi buat ADMR tuh gede. Lalu kemarin tuh ada berita soal BRIS tuh, Ci. Lu ikutin nggak? Menurut lu gimana? Karena aku lihatnya ini oke Kalau banget aku nih BRIS. anggap BRIS itu kayak BCA-nya syariah. Jadi gue kasih tahu grup, kalau gue kasih tahu anak-anak Discordku, lu sama BRIS tuh pokoknya DCA aja. Lu you don't really care about the valuation. Soalnya BCA lu lihat aja valuasinya nggak pernah murah kan, 4-time book, 3-time book, 5-time book. Mana pernah BCA murah. Cuman kenapa harus tahun ini gitu loh, Ci? Kenapa kayak tahun kemarin enggak gitu loh? Karena kan baru ganti kan. Baru merger kapan, BRIS? Yang 3 bank syariah di merger kapan? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Iya. Bukan 2 tahun lalu ya? Tahun lalu. Enggak, tahun lalu awal tahun apa? Pokoknya baru merger kan. Sejak merger itu baru bagus kan. Soalnya you basically monopoli lah. 3 bank BUMN di merger kan jadi monopoli. Dan gue ngomong apa adanya. Pokoknya you cannot nego with agama. Kalau lu sudah mau syariah, lu pasti cuma bisa ke BRIS. Mau kemana? Itu fund syariah bisa juga kan, BRIS? Oh, itu bisa banget. The only bank yang bisa fund syariah cuma bisa beli bank syariah. Nggak bisa beli bank lain. Lalu aku lihat foreign kan masif nih, Ci. Mungkin nggak sih MSCI, FTSE, or something, atau ini hanya sekedar flow dari foreign yang pengen punya saham bank di Indonesia selain Big Banks? Yang mana maksud BRIS? Kalau BRIS itu gini lah. Lu kalau ke Indonesia, dulu tuh cuma dilihat 2. Satu corporate banking, lu pergi BCA. Karena BCA kan customer-nya corporate, terus dia punya cost of fund very cheap, jadi terus mortgage-nya juga the biggest kan BCA. Lu mau banding-bandingan harga mortgage, lu nggak mungkin nyalain BCA, karena cost of fund BCA paling rendah. Mortgage tuh kasih 5%, yang lain nangis. Bombay mungkin BCA ketawa, soalnya BCA cost-nya nggak nyampe 1. Ya kan? Jadi, kalau lu punya bank, yang lu mau target consumer lah, mau target corporate, you go for BCA. Terus, asing tuh punya 2. Satu yang SME, yang micro. Jadi asing kalau beli Indonesia dulu 2. Satu BCA, satu BRI. Selalu. Kalau yang Mandiri dan itu tuh setelah 2 ini baru, oh Mandiri is doing well, so I'm adding Mandiri gitu. Tapi the first 2 yang dibeli selalu BCA sama BRI. Soalnya satu udah mikro, satu yang corporate. Lu kan udah mencakup semua credit level. Ya kan? Nah sekarang Indonesia kan negara muslim. Syariah dulu kan kepencar-pencar tuh, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah. Maksudnya semua berantem sendiri-sendiri gitu loh. Padahal sama-sama gabungan sama-sama syariah. Now they combine. Super powerful kan. Jadi kayak the only syariah di Indonesia. Nah kalau lu mau syariah ya cuma pilih itu. Masa lu pilih BTPS, kantornya belum tuh ada di mana-mana. Kalau ini kantornya pasti ada di mana-mana kan, BRI Syariah tadi. Kalau BTN dengan Muamalat sih, BTN dengan Muamalat ya, iya nggak sih? Iya kan? Size-nya kecil. BRI itu sampai desa-desa. Mungkin terus yang pertanyaan aku nih, mungkin nggak sih BRIS ini MSCI ataupun FTSE, karena flow foreign-nya tuh menurutku agak nggak wajar nih. Nggak, belum masuk MSCI sama FTSE. Tapi itu nggak perlu, karena semua syariah fund sedunia nyari dia. Justru aku takutnya kalau masuk MSCI malah nanti di akhir didam nggak sih, ya kan? Mendingan gini ya, mendingan bukan karena FTSE ya, karena MSCI ya. Karena aku mau kasih lihat nih ke teman-teman nih. Kalian lihat lah, ini BRIS kita dari tahun lalu tuh kita ngelihatnya di sini. Kenapa begitu sebelum break 1.800 lah? Kenapa? Kalian lihat foreign di sini. Dari November tuh udah gila. Nah, aku bingung. Yang di viewku tuh gini. Big Banks di akhir ya, di November, Desember itu kan super bullish karena Fed pivot. Nah, BRIS ini kan size-nya cukup gede lah ya. Kalau kita bicarain di luar 4 Big Banks, itu cukup gede. Nah, BRIS habis itu break dari Come and Handle.
Nah, cup and handle gede ini di atas biasanya foreign tuh distribusi. Tapi yang kalian lihat bukannya distribusi, makin masif. Dan even ya, ini kayak BB-nya ikutan. BB udah pasti lokal. BQ juga udah pasti lokal. MG itu juga lokal. Nah, sisanya Macquarie, KZ, BK, AK, ZP, ada EP. Nah, average mereka semua 2000-an. Nah, dulu kita bilang harga 2000 aja, wah udah tinggi banget. Nah, ini average net buyer semua itu 2000-an. Jadi ini belum selesai. Tapi kalau aku lihat ini secara Elliott Wave ada potensi turun dulu ke 2200. Kalau turun tuh menarik karena tapi belum tentu turun juga ya. Karena di sini tuh udah ada flag kecil. Ini kalian yang jago-jago TA tahu lah, harusnya koreksi aku kalau salah. Ini udah ada flag. Kalaupun koreksi itu menarik, target wave 5 tuh 2500. Jadi 2500 bisa atau enggak ya biar waktu yang jawab. Even 2800 tuh resist tuh. Nah, bisa Kalau aja. Hmm. kalau kan gini, ini ada yang ngomong sekarang memang BRIS itu under Mandiri itu benar. Tapi kan dulunya kan BRI campur BNI campur Mandiri kan. Waktu sama BRI kan tahu sendiri lah cabang BRI itu kan sampai pelosok-pelosok. Which is helpful kalau buat syariah ya. Soalnya syariah tuh salah satu yang paling kompetitif itu adalah lu bisa terima tabungan haji. Bagi yang tahu tabungan haji itu kan Kasanya tinggi. lu nggak dapat bunga, nggak ada bunganya. Kasanya tinggi banget. Itu super kasa itu. Super kasa itu. Kasa nggak ada bunganya 17 tahun tapi nggak lu tarik gitu kan. Soalnya kan tuh dari lahir biasanya udah mulai nabung tuh untuk haji, nggak terima bunga karena bunga riba kan nggak boleh. Terus lu apply haji, setelah haji dapatnya pergi haji itu bisa kayak 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun kecuali lu jadi menteri gitu kan. 2 tahun juga dapat haji. Tapi kalau lu bukan siapa-siapa yang normal, nggak pakai jalur khusus, itu bisa panjang banget, more than 10 years. Lu nabung 10 years nggak ada bunga. Ini bank nomor 1 dan udah ya Ibarat bank itu kos paling gede itu bunga. Karena nggak usah kasih bunga. Ya udah. zero interest rate. Ya nggak semua, cuma tabungan haji tok, tapi yang lain ada istilahnya bagi hasil gitu-gitu. Komposisinya berapa tahu nggak sih? Nggak ngerti tuh. Ada nggak? Ada yang tahu nggak laporan keuangan? Gue ada yang baca, ada yang bisa baca. Lupa, tapi intinya kan tabungan haji sekitar berapa? 30 triliun? Apa 100 triliun? Ya ada. 20 triliun aja nyangkut di muamalat kok. 100 triliun lebih loh tabungan haji itu. 100 triliun lebih, bunga 0%. Kalian pinjemin dengan bunga, anggap bank pinjemin dengan bunga, let's say net 8%, 7% ya, NIM-nya kalian coba itu. Ya, lu lempar apapun bisa lah. Makanya gue bilang, sekarang ini kalau gue ditanya, hak apa 2 bank yang lu boleh kumpulin? Gue 1, BCA kan pasti. Semua orang kan tahu lah, BCA tuh nabung ya. Lu setiap kali jual, lu kalau mau main tiktokan pendek, biasanya nyesel. Terus, satu lagi, biasanya. Biasa hilang barang. Habis itu ya BRIS. Yang lu nabung aja, tutup mata. Nah, gue mau nanya nih, Ci. Saat ini kan foreign, kemarin ada isu menteri-menteri Jokowi mundur. Nah, habis itu foreign outflow tuh. Bank-bank pun apa semua dijualin. Bonds juga dijualin. Nah, ini gimana tuh menurut lu? Kalau sampai yang mundur SMI, pertama kali dijual tuh bond. Karena ibu SMI itu kan ibu bond kan. Dia yang ngatur yield, ngatur segala kan. Kalau pertama kali kalau sampai amit-amit nih SMI mundur ya, gue bukan nyebar gosip, tapi kan lu tau kan kenceng banget kan. Kalau SMI sampai mundur, yang dijual pertama bond. Kalau asing jual bond, itu rupiah kita gesernya signifikan. Karena bond dibanding saham tuh, market bond tuh berlipat-lipat kali lebih gede dari saham. Ya. Kita satu hari cuma 10 T kan, marketnya nyampe. Bond itu berapa saham tuh bisa 20-30 T ya, satu hari. Satu hari sorry, bonds bisa 20-30 T kurang lebih. Makanya mereka jual lebih gede dari kita. Kalau 20 T ditarik, kalau dari Indo lebih mati daripada sahamnya 10 T. 10 T aja banyakan penggoreng gitu kan. Mungkin yang asing cuma 1-2 T. itu saham 10 T mungkin sepertiganya pun margin gitu loh. Nah ya makanya, jadi kalau sampai amit-amit Sri Mulyani sampai digeser ya, atau sampai mengundurkan diri, itu pertama kali ancur tuh bond. Habis bond kita dijualin, currency kita geser. Kalau sampai currency kita geser, asing tuh kabur duluan. Jadi bank-bank itu bisa bakal kena juga dong. Bank bakal kena juga dong harusnya ya. Asing kalau keluar dari Indonesia yang dijual pasti pick up kan. Pick up yang 4 bank tambah Telkom sama Astra udah 7. Tapi Astra udah dijualin. Jadi mungkin lebih ngefek ke bank tambah Telkom. Astra kenapa Ci dijualin? Selain dari karena kok sektor kemarin kan tahun lalu kan kencengnya karena call-nya tuh bagi dividen. Nah, lalu tahun ini Astra itu soalnya perception sih, bukan kan Astra jelek ya. Lebih perception. Jadi gara-gara si BYD ini masuk ke Indonesia. Intinya tuh
Karena waktu BYD masuk Thailand, harga Camry di Thailand tuh secondary price-nya langsung turun 20%. Mobil itu kan nggak boleh harga secondary price-nya ancur-ancuran. Kalau secondary price ancur, nggak ada yang mau beli primary price kan? Nggak ada yang mau beli mobil pertamanya. Lah begitu BYD masuk, karena BYD murah, EV, dan tetek bengek gitu. Jadi secondary price-nya Camry itu pokoknya within 1 year tuh ancur 20%. Jadi Toyota kelabakan, intinya begitu. Nah Toyota kelabakan, orang asing lihat Thailand duluan, oh shit, when BYD coming, this is what happen. Mereka tuh nggak mikir panjang, copy paste. Jadi kalau BYD masuk Indonesia dengan harga signifikan chip dan segala jenis fasilitas, ini Toyota terancam karena Toyota nggak punya EV kan. Toyota kan mentok hibrid kan nggak dapat keringanan pajak. Tapi pajaknya nggak kayak EV. Tapi proxy otomotif di selain ASI kan nggak ada, Ci. Imas kan kekecilan. Ya nggak ada, tapi kan asing nggak kabur doang gitu. Lihat, asing cuma lihat, oke. Nah ini masalah, asing yang jualan Astra tuh asing yang kalau masuk Indonesia stay-nya 10 tahun. Gue kenal siapa, I know him. Dia jual, kalau masuk ya, dia mikirnya mungkin lama. Tapi kalau masuk, dia bisa belinya 3-4 bulan beli. Terus dia bisa, kalau jual, dia bisa 3-4 bulan jualan. Nah, pakai YU nggak, Ci, belinya? Dia terserah, bisa. Pokoknya dia sama asing, dia nggak harus pakai WU. Jadi dia waktu masuk itu, dia lihatnya 10 years view. Walaupun 10 years view, Astra sebenarnya sama nggak kemana-mana, rugi juga. Jadi, terus currency kita udah geser, dia sebenarnya rugi dia punya Astra, tapi ada dividen. Kalau dia jual, kalau dia decide to sell, itu bisa sampai 0. Dia nggak mungkin nahan dikit, tuh nggak mungkin. Karena di fundnya dia nggak ngefek. Jadi kok dia harus sampai 0. Dan sekarang ini, if the seller is that guy, itu dia masih punya sekitar, dia masih punya 3% Astra. Tapi nggak masuk di ini ya, nggak masuk di ini kali, di kepemilikan di RTR segala macam nggak masuk kali. 3% mana masuk? Harusnya ada, harusnya namanya ada. Ada nggak? Harusnya ada. Oh. Ya, harusnya ada. Kalian kira-kira. Terus dia, gue kan tanya, dia jualan Astra masuk kemana? Dia masuk ke Big Bang. Ya makanya lihat Big Bang. Mandiri mentok. Ini aktifan ya, ini bukan pasif ya. Ini aktif karena dia bisa decide. Ya lu lihat aja aktif. Yang kemarin yang narik Mandiri siapa? Ya. Bener. Jadi dia masuknya ke Big Bang, termasuk salah satu ya BRI, salah satu ya Mandiri, kan maksudnya asal dijual nggak mungkin ke satu bank kan. Pokoknya dia masuknya ke Big Bang itu tambah Telkom, tambah BRIS. Nah, ini Mandiri gila sih. super gila. Lu tau nggak sih? Lu tau nggak sih? Ini waktu live kita tuh gua ngomong 6250 sampai 6000 lu boleh cicil gitu karena ini udah ada divergence nih, tanda melemah. Turunnya lu tahu nggak berapa, Ci? 6250. 6225, bayangkan. Baru dapat 2 tik, nggak sampai 6000. All time high lagi itu kan kayak gue pikir kayak, wah anjir ini flow dari mana coba? Itu gue bisa bilang gila, kenapa? Karena bond saat ini ancur-ancuran, Ci. Aku baru beli fixed rate, aduh mau aku salah lagi. Aku baru masuk fixed rate, abis itu Sri Mulyani mau mundur, rupiah turun. Nah itu, makanya kalau bond itu tergantung si ibu itu. Si ibu makanya, itu penjaganya bond. Dia bondgel lah. Ya tapi aku nggak bisa lah analisa kalau suku bunga dipangkas, tapi kalau Sri Mulyani keluar ada outflow, tapi ya aku masih yakin kalau fixed rate kita bakal oke lah di luar. Ya mungkin yang keluar dari asing yang keluar karena Sri Mulyani nanti bakal udah kelihatan bottomnya di berapa, lalu cut suku bunga kan. Tapi menurut lu benar atau enggak kan kita nggak tahu lah ya. Ya gue nggak tahu Sri Mulyani keluar apa enggak, gue ya nggak mau dia keluar lah. Cuman kan kita nggak bisa, aku juga nggak tahu, ini politik lah, pusing lah, nggak mau komentar ya nggak. Nah, lalu aku mau ngomong satu hal buat teman-teman. Aku nggak tahu Cuai setuju apa enggak. Jadi gini, menurutku juga ya mungkin ada potensi kalau rupiah mungkin nggak bisa menguat banget atau mungkin condong melemah. Kenapa? Karena bond di US itu kan saat ini ada potensi diserbu ya, ada potensi bisa makin mahal lah bond di US kalau saatnya Fed benar-benar pangkas suku bunga. Nah, saat ini juga dia udah mulai mahal, yieldnya udah mulai mengecil. Nah, so kalau teman-teman yang ragu sama fixed rate Indonesia, teman-teman tuh bisa cari instrumen Indon yang dijual di US. Selain outlook kalau seandainya kalian punya view rupiah bakal melemah atau dolar bakal menguat, USD kalian juga suka sama bonds, ya Indon itu ya menurutku yang paling oke. Nah, menurut lu gimana sih? Kalau US ini sebenarnya Fed kan kemarin ngomongnya super, actually nggak dovish kan, makanya Maret kan sekarang off ya. Yieldnya Amerika mulai naik. Kemarin kenceng kan? Ya kemarin yieldnya US kan naik tuh 4,1 something lagi. Terus ya karena yieldnya naik kan pasti
Nasdaq dan teman-temannya kan di Betul. sana kan kemarin turun tuh, ya kan? Kalau aku lihat pokoknya kalau US lihatnya naik, Indonesia punya pun pasti apes, nggak enak. Pindah kan, Pindah uangnya pindah pasti. gitu. Karena orang pasti pilih dolar, orang pilih ya bagaimana Iya, biarpun yieldnya in kita dollar tinggi, orang naik. tetap pilih dolar. Cuman kan Fed udah bilang dia pasti turunin. Jadi, aku sih pegang itu aja ujungnya turun. Tapi menuju turun kan masih begini kan, naik turun, Ya naik turun, pasti naik naik turun. turun. Makanya Ya, ya aku masuk fixed rate tuh Januari awal dan mungkin agak terlalu cepat, apalagi banyak saham IPO aku jadi agak kemis nih. Lalu perbankan kita juga bullish banget. Ya jadi oke lah. Aku masih punya perbankan dan nah ada kayak BNI, menurut lu gimana sih, Ci? Tapi kalau kalau aku lihat kalau hmm, amit-amit ya, Sri Mulyani sampai turun tuh yang kalian mesti beli tuh rokok. ya itu musuhnya Sri Mulyani. Itu Sampurna, hedging gudang tuh, itu garam, hedging tuh. apalagi udah dipanis berapa tahun ini kan, ya. Nah, BNI ini TA nih ya, bukan TA, bukan cuai loh ya, technical analysis. Ini ada cup handle, ininya 5.400 dan dia, ini aku kasih kalian tips deh teman-teman. Buat kalian yang mau bisa pakai TA tapi nggak mau belajar TA tapi nggak mau pusing-pusing pakai moving average apa segala macam. Kalian lihat ketika ada satu candle yang paling kuat, yang kenceng sekali, lalu volumenya tinggi. Ini volumenya tinggi nih. Nah, kalian carilah titik terendah dari candle itu. Most likely itu adalah support kuat yang ada potensi untuk mantul. Ini aku udah sering banget ngomong. Nah, begitu turun ke sini 54 all time high lagi. Dan saat ini memang ya ketahan di angka-angka inilah, angka-angka psikologis 58. Pokoknya angka-angka bulat tuh pasti ketahan tuh. Tuh ini 56 ketahan, 57 ketahan, 58 ketahan, nanti 59 Apa ketahan, nih? 6.000 Ini ketahan ya. dia. Ini BNI, Ci. Oh, BNI. Ya, paling nggak favorable lah dari antara big banks lain ya. Nah, tapi kalau aku lihat sih ya perbankan-perbankan ya, BNI, BRI itu semua masih oke. Ada tambahan BRIS, BTPS posisinya bottom, tapi aku nggak tahu view Cicu gimana. Kalau menurutku the worst tahun lalu tuh mungkin nggak sih Ci, tahun ini tuh kayak kan tahun lalu kan worst banget sih BTPS. Enggak sih, enggak bakal balik. Nggak bakal balik. Enggak. Lalu, nah mungkin kita pindah nih perbankan karena mungkin masih lah Arto Arto yang kita sama 3.600 tuh. Goto related lah. Kalau Goto turun, Arto turun. It's always like that. Lo lihat aja. Correlation Arto sama Goto kan very high. Soalnya Arto punya valuasi belum bisa justify dia punya angka kan. Price to booknya masih mahal. Jadi people suka ngelingi Goto sama Arto kan. Waktu itu aku udah bilang Goto yang main fun-fun aja. Arto yang main kalian. Soalnya kalau Goto naik, Arto naik juga. Dan Arto naik lebih banyak dari Goto. Mendingan main Arto ya nggak sih? Kalau buat fun, Arto kurang liquid kadang-kadang. Goto pasti liquid. Ya, ya. Nah, ini Arto kemarin kan kita 3.600 target tuh udah sampai. Ya wajar lah kalau koreksi dulu, apalagi ikut gotonya kemarin. Begitu. Nah, terus aku mau nanya nih, Ci. Ini kalau kita bicara Astra nih, di luar dari seller yang lu tahu punya uang segitu, itu kita bisa nggak sih justify bottom dari ASI itu Nggak pakai bisa, nggak bisa. nggak bisa ya? Flow kan lo tau, flow lebih penting dari fundamental. Oh, kalian Maksudnya dengar tuh. angkanya Astra tuh bagus gitu kan. Aku Cuma nggak kan expect aku nggak expect jawaban ini sih, Ci. Aku expect lu bakal bilang, wah ini PI-nya udah murah, wah ini udah dividennya dihitung udah murah. Enggak, Ci. Aku nggak expect lu jawab itu. Enggak ya? flow lebih penting dari fundamental. Fundamental cuma bisa salah satu cara untuk create flow. Tapi kalau orang udah di set to sell, itu flow-nya udah jual. Lu Ya, ngapain nampung? Lu ya, tunggu ya. aja sampai reda kan. Gua agree gue. Kan sama aja, company-nya harga saham 5.000, harga saham 4.000, company profitnya mirip-mirip, dividennya Ya, sama. Buat kita ngapain kita berkorban gitu kan, kami kasih jadi yang nampung flow-nya Giant kan, mending kita duduk manis aja tungguin sampai reda ya, baru kalau mau beli. Itu pun kita belum tuh naik, karena harus ada orang yang flow-nya segede itu untuk narik ke atas kan. Lo lihat ya. saham Astra, lo tarik 10 tahun deh chartnya coba. Naik. Wait. Ini promosi gratis 10 tahun, lo nih tarik buat Stockbit. 10 tahun. Astra, Tadi 10 tahun. Coverson masuk nih. 10 tahun. Sekarang 2023, 2013. Nah, dari ini nih. Tuh nggak kemana-mana. 10 tahun nggak kemana-mana. Tuh. Nah, kalau lu beli di 2013 ya, sekarang balik modal. Tapi rugi 2013 nih. currency. Sekarang balik modal. 2013 currency lu berapa? Iya. Rupiah baru berapa ya kan? Ya, kalau pembenaran kalian dapat dividen lah. Ya, dividennya kecil lah. Maksudnya kita kan kalau beli BCA atau Mandiri kan beda cerita.
10 tahun. Oke, sip. Nah, lalu itu kita udah apa tadi udah ASI udah energi udah Terus lalu kayak penjualan nikel. mobil ya, penjualan mobil kita tuh sejak 10 tahun yang lalu very Menurun. hard to break angka 1 juta unit. Berat banget Apalagi penjualan mobil. apalagi Astra tuh Toyota lah terutama itu paling anti sama electric car. Paling nggak suka dia. Dari dulu paling ya kayaknya udah nyaman sama teknologi dia konvensional car dan penjualan mereka kan ya memang harus diakuin memang. Jadi gue Nggak merasa kalau gue nampung Astra pun kalau nggak bisa convince another big fund yang selevel yang mau ngambil 3-4%-nya stake di Astra, ya naikin harga sahamnya siapa? Market cap Astra berapa ya sekarang ya teman-teman, ada yang tahu nggak sih berapa sih? 300 ada nggak 400 atau lihat juga lihat. market cap Astra ada yang tahu? 212 triliun. Kalian kali 3% tuh 60-an T ya kurang lebih. Lebih lah. Kalau 1% aja 1 T, 6 T itu berarti. Ya 6 T kurang lebih 6 T. Ya, sementara outflow ASI ya? kalau kita lihat dari coba aku lihat ya dari September ya kan mulai guyuran tuh September tuh 1,6 T sih net sale KZ ya, kita coba lihat lah nanti kalau 6 T masih jauh banget. I'm sorry. Terus aku ya, kan cobalah. aku lihat fund holding kan di Astra. Fund itu yang domestik ya, itu rata-rata udah overweight di Astra, udah mentok alokasinya. Enggak. Jadi bisa nambah lagi. Waktu itu Fund itu nggak bisa nambah di atas 10%. Aku ngitung kasar mungkin mereka bisa nambah 1,5 triliun lah. Tapi kalau turun terus mereka otomatis bisa nambah dong karena porsinya ya, berkurang. Ya nggak sih? Ya nggak. Oke. Nah, lalu kayak pernikalan tuh menurut lu gimana sih? Kayaknya susah sih ya. Nikel belum lah. Pokoknya nikel itu soalnya kan EV kan globally slow down. Terus properti Cina suram. Jadi dua industri yang pakai nikel dua-duanya nggak doing well. How the price of nickel can go up? Nggak bisa kan? Cuma ya belum sampai level yang lu tutup pabrik gitu. Soalnya masih 16.000 kan. Bener nggak sih, Ci? Pokoknya lihat orang-orang ngomong yang lagi seliuran inilah. Kayak Tesla, kemudian BMW ketemu teknologi hidrogen. Nanti nikel udah benar-benar nggak dipakai. Bener. Maksudnya gini, sekarang LFP juga gaining market share. Which is the LFP kan zero nickel. Kayak sekarang semua mobil baru tuh 70% LFP. Apa 65% LFP gitu lah. Terus, of course, tapi kan lu lihat, yang peganganku cuma satu. CATL tuh baterai di dunia tuh cuma ada dua. Satu bukan ada dua, ada banyak. Tapi yang gede kan CATL sama BYD. BYD jelas nggak pakai nikel. CATL itu kan punya nikel, punya nggak nikel. Terus dia lagi riset yang namanya sodium ion kan. Nah, di sodium ion itu yang aku pernah tanya orang CATL, aku tanya langsung ke bosnya CATL ini. Kenapa lu beli Antam? Pertanyaanku cuma satu. Kenapa lu beli Antam 6,4 triliun? Barusan kan? Itu baru kayak Desember tahun lalu. Berapa sih? Desember 2023. Valuasi berapa sih? Dia masuk 6,4 triliun beli nickel miningnya Antam. Okay. Nikelnya Antam. Nickel mining. Nah, dia ambil 6,4%. 6,4 triliun dia duit masuk. Barusan Desember. If you think ke depan nggak pakai nikel, if you think LFP will win, kenapa CATL, one of the biggest battery in the world, beli 6,4 triliun tambang Antam? Terus dia bilang sama gue, my total investment di Indonesia will be 5 billion sampai 6 billion. 70 T loh. US 70 T ini baru spend 6,4. Karena dia bilang, dia juga riset, kalian beli Google namanya sodium ion. Itu pakai air laut. Itu murah setengah mati, air laut, Bro. Indonesia berkabruk semua pantai banyak. Ya kan? Jadi, tapi sodium itu tidak bisa menyimpan energi dalam waktu nggak sebanyak lah. Kan itu goyang-goyang kan. Jadi nggak sebanyak. Jadi dia butuh nikel untuk stabilize dan menyimpan energi supaya bisa dapat longer range dari sodium ion doang. Nah, kalau sodium itu kan murah, gampang dicari di laut saat berkabruk. Nah, si sodium ini menggantikan LFP. Karena LFP kenapa laku? Is cheaper. Way cheaper daripada nikel. Tapi distance-nya LFP lebih rendah dari nikel. Misalnya LFP itu short range semua dan nggak tahan kurang awet ya katanya.
Enggak juga sih. BYD kan gede di LFP ya. Tapi LFP itu range-nya shorter aja. Misal nikel bisa 500-600 kilo sekali Iya, iya, ngecharge. iya, iya. LFP 300 Size-nya gitu tuh kan. nggak bisa di Ya. nggak size-nya dengan nikel Nah, tuh masih better nikel ya mungkin, sekarang tapi nggak sekarang aja gitu loh. dibalik kan. Hmm. Selain dia murah, LV punya kegunaan apa lagi? Sebenarnya inferior kan. Tapi murah, which is if you want to make EV car laku, mobil mesti murah. Iya nggak? Murah tuh pokoknya menang lah. Jadi ya udah si CATL tuh riset si sodium ini, sodium super murah, sodium tuh separuhnya harga LFP. Lu tambahin nikel yang mahal, nikel kan mahal. Dia Lu tambahin dia dia si dia nikel. dia ngeriset sodium, tapi dia beli juga tambang nikel, kan gitu. Logiknya Enggak, ya, gitu. jadi karena dia mau gabungin sodium sama nikel. Dia bilang sama Oke. gue. Jadi waktu gue ketemu dia bilang, so my plan is to mix sodium and nickel. Jadi sodium ini buat harga murahnya, menggantikan LFP, dan nickel is for the longer range. Komposisinya nggak tahu, namanya juga masih research. But they still betting on nickel mining gitu, in a big way. Dia sekarang lagi ngomong sama MBMA juga, walaupun belum deal, juga mau nickel mining MBMA. Company ini kayak gitu spend so much money gitu kan, looking on nickel gitu. Kemarin MBMA ada pinjaman 1 triliunan tuh apa ya? Ada yang tahu? Lu ikutin nggak sih? Kenapa? Kemarin MBMA Wah, kalau ada pinjaman MBMA 1. pinjam tuh pasti within satu grup lah. Itu pasti untuk operation doang, itu nggak ngefek. Lebih Ini ngefek itu ada. kalau ada kan bisa CATL masuk ke nickel mining terus barengan bikin baterai. Nah, itu baru ngefek. Ya jadi nikelan belum, tapi MBMA-nya ya mungkin ada flow dari mana aku nggak tahu lah. Tapi MBMA ya belum deal kok, Mas CATL belum deal, masih ngomong kata nih. Tapi pokoknya CATL itu semua yang ada nikel dia mau. Jadi bukan karena dia cinta MBMA, bukan cinta Antam, pokoknya dia mau nikel. Dia actually bilang sama gue, kalau lu kenal orang punya tambang nikel, let me know. Kalau signifikan ya, jangan yang minimalis gitu kan. ada komen nih, nggak hanya Astra, banyak saham-saham bagus yang dibuang ke bawah, bisa jadi iklim investasi masuk sesi suram. Sebenarnya nggak ada saham bagus dan saham jelek sih. Semua tuh seasonal. Ya, kripto juga tahun lalu busuk, 2 tahun lalu busuk, nah sekarang jadi dewa. Nah, tapi lu nggak tahu kan sampai kapan gitu loh. Nggak ada lah instrumen yang bagus, instrumen yang jelek, semua tuh seasonal. Tergantung lu momentum lu ngambilnya gimana aja sih. Nah, itu kita udah bicara nikel. Nah, ada satu lagi nih yang paling hot, yang mungkin hot. Karena sekarang tuh banyak orang yang kayak, dia nggak suka short term gitu, karena nggak punya waktu. Apalagi sekarang kan, orang udah banyak, waktu di media sosial mungkin kurang, udah mulai kurang ya. Karena kalau kita ngikutin flow, itu kadang kayak, seminggu bullish, tapi minggu depan bisa jadi beda gitu loh. Nah, ada satu lagi nih, Nah, dia tanya yang nih, menurutku, Inco CATL nggak mau, nggak bisa Inco bule, bos. Inco Vale. BUMN. CATL masuknya di anak perusahaan Antam loh, bukan di saham Antam. Ya, tapi saham sih susah sih. Saham, makanya gue bilang kan, fundamental itu cuma salah satu alasan untuk create flow. Kalau nggak ada flow yang masuk ke Antam, ya sahamnya nggak bakal naik. Nah, properti Cik, hari ini tuh gerak tuh semua tuh. Properti ya. Nah, tapi lucunya, di antara 3 properti yang gede, BSD, Summarecon, Ciputra, entah kenapa sekarang tuh Ciputra yang paling, yang selalu yang paling kenceng. Dari dulu. Ciputra dianggap yang paling bagus corporate governance. Dianggap kemarin kan dia punya net profit yang all time high gitu kan. Jadi sahamnya juga all time high. Jadi itu dianggap memang yang paling, ya kayak lu BCA-nya properti lah Ciputra itu. Kasih lihat lagi nih. Nah, ini Ciputra nih. Pas banget. Jadi kalau ada mainnya tuh properti asing masuk, misalnya nggak usah asing lah, fund lokal masuk properti yang dibeli berangkat di Ciputra. That's why the flow come in, the flow create new price, new high. Tanpa flow gimana bisa naik? Nah, Ciputra 1.200 ke bawah lah. Cicil sampai 1.005, lalu SMRA. Agak susah sih, tapi ya masih itu soalnya juga. IPO-nya di delay kan kemarin. Dia kan ada delay on IPO mall-nya, mungkin tunggu pemilu kali ya. Jadi ya sahamnya nggak bakal kemana-mana dulu karena masih delay IPO mall-nya. Ini 530-nya rebound sih. Kalau rebound lumayan tuh, sampai MA 200 sih, lumayan. Baca flow paling gampang sebenarnya lihat dari TA, cuma gue nggak bisa baca TA. Padahal namanya TA. Tapi nggak bisa. Nah, lalu Bevin oke juga lah ya hari ini. Aduh, ini
RF-nya keluar lumayan tadi 45 tik dibanting di atas. Aduh agak sakit sih. Habis aku post pula. Kayak seolah-olah aku yang ngedam padahal enggak. Bevin ya, 1700 Bevin naik kan? Bevin naik, cuman di closing dibanting, tapi masih hijau. Ya kita beli di bawah 1.200 ya lumayan lah sekarang. Terserah kalian mau jual atau enggak. Tapi Ya itu menurutku BCA. sih Kalau Bevin BCA-nya multi finance. BCA-nya Kalau multi multi finance ya. selalu ke sana. Nggak mungkin kan BUMF, lalu apa sih TO apa sih TOTL ya kalau nggak salah ya, multi finance ya. Lalu ada BPTR kan nggak mungkin terlalu kecil. Nah kalau Bevin hari ini aja per hari ini sendiri doang itu BB beli 18M kan agak aneh gitu. BB beli 1270 average, closing aja 1260. Ah, mati ya disikat RF 1270 IZ ini IF 1290 ya ini masih oke. Jadi meskipun begini kalau turun masih ada peluang lah menurutku Bevin. Nah betul gitu. Lalu gini sih, aku ada beberapa pertanyaan makro. Tadi tuh ada si Siana tuh nitip pertanyaan tuh, mungkin dia nonton kali. Nah, kan Fed kan terakhir tuh bilang dia belum siap cut rate. Meanwhile, investor tuh udah pesimis. Nah, menurut lu sekarang ini Nasdaq, Dow Jones yang super bullish ini, itu ekspektasi cut rate tuh terhadap berapa? Lalu kayak ini kan ketunda nih. Tadi ini kan Maret, terus kan sekarang delay kan. Jadi Mei. Tapi sebenarnya Fed dari awal kan bilangnya second half. Dari pertama kali si John Powell kasih dot itu kan dia Juni onward, Juni ke belakang. Jadi even Mei pun masih terlalu optimis ya sebenarnya. Gua sih jujur ya, menurutku bisa lebih cepat dari Juni. Masa lebih cepat dari second half. Cuma kalau kita mau manage expectation, ya kita ikutin dotnya si Powell aja, toh dia yang decide gitu kan. Menurutku ya. Jadi kalau sekarang karena yang tapi flow ke Indonesia masuk banyak ya karena China yang dibuangin. Lu lihat, nah ini kita ngomong Tolyongto kan, lu lihat karena kebakaran jenggot kan. Udah disikat gitu. Meskipun hari ini rebound sih, hari ini rebound tapi masih all time low, masih low terus gitu, masih new low. Ya karena basically semua fund asing yang US based, Fidelity lah, insurance-nya US semua dibilang China is not investable. Simple as that. Jadi lu mau PI 9, mau PI 7, mau PI 5, mau PI 6 di Cina, kan murah-murah tuh Cina. Baba murah, semua murah. Just simply not investable. Mungkin nggak mereka ngedam China karena MSCI itu naikin bobot ke emerging market yang lain termasuk Indo. Kita nggak tahu lah ya. Tapi mungkin mereka gini, MSCI kalau lu lihat di Bloomberg sekarang ada ya MSCI X China. MX. Oh ya, MSCI jadi di luar China. Ya, dulu kan kita kan pakai MX AC. Iya ada. Karena di Bloomberg terlalu gede kali size-nya ya. Bukan. Jadi itu sebenarnya ini wacana sudah 2-3 tahun yang lalu gue ngomong, tapi kan indeksnya belum di launch. Terus indeksnya kayak di launch tahun lalu. Pokoknya tahun lalu baru rame lah. Gue juga nggak tahu exactly kapan di launch, tapi tahun lalu tuh baru rame disebut, terutama di second half. Setelah China tuh mengecewakan. Kalau ingat narasi tahun lalu, awal tahun kan China reopening. Ternyata reopening kan cuma sebentar, habis itu suram gitu kan. Terus stimulus, kan kita expect government China stimulus. Tapi Xi Jinping itu kan percaya common prosperity. Mana bisa stimulus itu create, itu kan kapitalis, itu kan create wealth, ya kan. Kalau common prosperity kan sama stimulus tuh tolak belakang. Jadi stimulus itu setengah hati, propertinya suram, Evergrande harus dilikuidasi. Nah, orang China itu dia pikiran tuh wealth-nya tuh di mana sih? Di dua hal, saham sama properti. Propertinya suram, lu merasa miskin. Saham lu 3 tahun jelek lagi, lu tambah merasa miskin. Kalau orang China merasa miskin, itu tambah saving, tidak spend. Kalau lu nggak spend, ekonomi lu tambah slow kan. Jadi kayak lingkaran setan. Makanya barusan nih government Cina bilang, oke, fine, I cannot stimulus. Buyback kan? Tapi mereka buyback kan, Ci? Ya, makanya kan dia bilang stimulus properti, gue nggak sanggup deh, gue yang kegedean. Ya kan, anyway, populasi Cina kan turun, jadi properti bisa empty. Ya udah, gue buyback-in saham 2 triliun yuan. Buyback, tapi kan belum dieksekusi, itu masih wacana. Duitnya dari mana, detail belum keluar, ini baru ngomong. Government will be provide you 2 triliun stabilizing fund. Nah, sekarang lagi nungguin detail kan, semua orang kan. Tapi ada yang bilang angkanya kurang gede. Karena asing kalau keluar semua, it gonna be lebih more dari 2 triliun yuan. Iya. Jadi kurang gede. Jadi ya itu namanya kan, kalau kurang gede ada sedikit yang asing-asing kabur kan, turun lagi kan. Dan ini kan
masih wacana. Fundnya kan belum ada dan belum mulai masuk market. Government belum nyuruh kayak, oh lo beli marketnya, kan belum nyuruh, baru ngomong oke 2 triliun stabilizing fund, tapi belum nunjuk siapa yang harus koleksi itu dan saham apa yang boleh dibeli. Kan nggak semua saham, pasti yang SOI-nya Cina kan, A-share, SOI, ya itu belum keluar. Jadi nanti perang bisa nih, kalau dengan 2 triliun yuan itu bisa menstabilize market, spiral ke Ya bawah. lumayan. Nah, Company lumayan. dapat duit, harga saham stabil, retail juga dapat duit, nah bisa dipakai untuk push di GDP. Sebenarnya tuh antara financial market dengan real market tuh ada korelasi. Banyak orang yang bingung gitu. Apa hubungannya saham dinaikin dengan real ekonomi? Ada sebenarnya. Gitu. Nah, supaya lu merasa apa kaya kan, when you feel rich, you spend. Spend kan ekonomi muter, consumption sih. Nah, kalian ingat 2020 di US kan gitu loh. QE orang kaya dari kripto, orang kaya dari dari equity. Nah, inflasi gila-gilaan. Nah, itu yang jadi ibaratnya sekarang tuh China juga seperti kita waktu Covid gitu loh. Pulihnya nggak bisa pulih, demand-nya nggak pulih, GDP-nya turun terus. Lalu apalagi aku baru baca berita, nggak tahu bener atau enggak, katanya Trump kalau election dia bakal mulai trade war lagi tuh sama China tuh udah makin worse dah udah China. Cuman untungnya kita nggak kena loh. Kita nggak kena outflow, kita nggak kena ikutan outflow, kita dapat inflow. Tapi ya kalau China pulih, aku curiganya mungkin short term bahkan kita bisa outflow ya nggak sih, Ci? Di China balik, ya nggak sih? Short term. Gue mau tunjukin lo ini. Ini lanjutan Dulu yang pernah gue punya kejadian kayak presentasi. gitu Ini presentasi, ini lanjutan presentasi yang di YouTube itu. Waktu YouTube tuh kan masih sampai 33 billion kan. Nih, barusan ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatannya kebalik. Kelihatannya kebalik. Jadi ini. Anyway, ini cat ini. Jadi kan waktu di YouTube tuh sampai 33 billion uang yang keluar dari Cina masuk ke ex-China. 33 billion US dollar. Sekarang nambah lagi 8 billion dan 33. Naik lagi 8 billion. 41. Tapi ada turun. Ya pokoknya ada turun, ada nambah. Makanya ya kayak gini lah catnya kok ngomong susah. Turun terus ada nambah kan. Ini kan 33 billion nih di sini. Terusnya ada turun, terus nambah lagi. Basically, uang yang keluar karena ada MSCI X China. China itu ada di MSCI X Japan. Jadi keluar dari MSCI X Japan masuk ke MSCI X China uangnya. Di X China itu Indonesia 4%. Di X Japan Indonesia 2%. Jadi lu $1 keluar dari 2%, tapi Indonesia terima 2 kali lipat. $2 yang di sisi X China. Makanya berarti kita kalau seandainya China nggak keluar, maksudnya dikurangin dari MSCI, kita tuh dapat info 2 kali lipatnya. Ya. Kurang lebih. Ya. Kita di minus $10, tapi kita terima $20. Karena kita di sana 4%, di sini 2%. Karena kita terlalu kecil gitu loh. Enggak, karena weighting kita beda. Karena Cina begitu dibuang, kita tuh langsung dapat naik 4%. Karena Cina kan 25, 26%. Dulu China 30%. Sekarang kita tahu nggak sih Indo berapa sih? 2% ada nggak sih? Tergantung di indeks yang mana. Di indeks MSCI X enggak, ada 2. Jadi lo bukan lo nggak bisa ada emerging market gitu doang. Lo masih lihat within emerging market tuh ada MSCI X Japan, di mana sana China tuh hampir 30% tadinya. Itu sudah turun jadi 25 atau 26. Itu Indonesia cuma 2%. Ada indeks lagi satu X China, MSCI X China. Itu ada di Bloomberg, lo cari. Itu tidak ada Cina. Karena Cina diambil 25%, si India naik pangkat. Jadi majority India lah. India, Thailand, Taiwan, pokoknya India, Taiwan sama Makanya Korea. valuasi Nifty sekarang udah di atas sama Hang Seng. Orang yang nggak suka Cina langsung geser sana, karena sana gue dapat India gede. Begitu geser sana, Indonesia di sana tuh 4%. Karena Cina dibuang kan. Di sini Indonesia 2%. Jadi kalau yang 2% dijual, lu di sini terima duit yang 4%, kalau terima duit lebih banyak. Ya kan? Nah, itu yang tadi gue tunjukin cat itu. Jadi cat itu nunjukin di MSCI X China tuh udah terima duit 33 billion. Sekarang tambah lagi 8 billion. Dan itu 4%-nya ke kita kurang lebih. Yes. Ya nggak sih? 4%-nya ke kita. Gue dapat datanya dari weekly. Gue bakal tahu weekly flow. Siap minggu. Sering-sering bagi dong. Jadi sebenarnya agak-agak unfair ya kalau kita bicara stock market, kalau lu bicara fundamental, lu bicara valuasi, ya sebenarnya China GDP dibilang pulih bagus-bagus banget juga enggak kan. Nah, tapi karena MSCI, karena China yang bermasalah, ya aku tuh jadi inget tuh omongan dulu, lu kenal akar nggak, Ci?
Yang dia ngomong tuh benar. Yang sekarang yang sempat di penjara itu loh dari Joska. Sebenarnya financial market tuh we don't talk about fundamental, we don't talk about valuation juga. Kita lihat mana yang lagi kenceng, semua ngeburu itu. Yang pindah ke sini, semua ngeburu ke sini. Itu loh, kurang lebih ya. Sentimen. Waiting doang. Ya, Itu the sentimen. sentiment. Sekarang China salah apa? Misalnya salah mau ngalahin Amerika teknologi gitu kan, langsung di ban. Tahu-tahu keluar semua pension fund Amerika tidak boleh funding Cina. Nggak boleh funding Cina tuh kan broad. Berarti nggak boleh beli company Cina yang ada teknologi atau apa gitu kan. Ya, ya Jadi ya pengaruh ini udah, pengaruh dari trade war lah ya. iya, Pengaruh dari trade war zaman-zaman iya Trump yang itu 5-10 tahun merembet, lalu gitu loh. merembet. Nah, itu ini dihukum nih, Xi Jinping lagi dihukum nih karena dia mau ngelawan Amerika gitu loh. Nah, kenanya itu sekarang gitu. Makanya buat mungkin kita nggak ngerasa lah karena kita nggak invest di sana. Nah, Aku sih nggak gitu. Nah, terus kayak yang fund-fund gede atau dapat surat dari bos-bos yang di Amerika, China is no longer investable. Lah kalau nggak investable, baik dulu ya, ditarik toh. Nggak peduli ya. PI lu 5, nggak peduli lu company Xiaomi, nggak peduli lu bagus buang, pokoknya apapun nggak peduli. Pokoknya kalau kata-kata non investable keluar, you sell at any cost. Itu makanya 3 tahun Cina merah terus. Terus Ya, begini sih, aku terus jarang Indonesia ngelihat MSCI. ini Hmm. Indonesia ini satu kita kekecilan. Jadi kalau di Amerika kita cuman ya part of the MSCI index itu aja. Jadi kita masih kecipratan flow asing. Of course ada aktif-aktif investor yang kayak capital gitu yang masih trading saham. Tapi big chunk-nya tuh semua pasif. Yang aktif tuh dikit. Mungkin 70% aktif, 30% pasif. Sorry, kembali. 70% pasif, Masih. 30% aktif. Ya kan? Jadi kita tergantung flow yang pasif, yang aktif itu cuma on particular saham kayak misalnya Capital jualan Astra itu cuman on that particular saham yang ada flow jualan kayak orang gila gitu kan. Dulu LPPF, lu lihat LPPF dihajar dari 20.000 lebih sampai dibawa ceban. Itu karena dia jualan. Serem. Jadi maksud gue sekarang nih flow yang global tuh kayak gitu, cuman on particular saham ada certain fund yang gede jualan. Jadi ya susah naik aja sahamnya. Tapi 2024 ya chance-nya gede lah ya. Ke kita oke gitu. Kita Karena kalau kita lihatin misalnya selama nggak orang itu pengaruh. buang yang sana, yang kita 2%, beli yang kita 4%, kita selalu ada info yang lebih gede. Ya kan? Nah, harapan lagi, gue baru dengar. Harapan lagi tuh kalau Korea di-upgrade. Kalau Korea tuh Korea itu wacana dari tahun lalu sebenarnya. benar. Katanya Korea bakal masuk Tapi, DM, udah nggak EM nah, lagi. Jadi porsi ke EM itu kita bakal dapat kue tuh. Nah, istilahnya nah, ada satu yang pergi naik, jadi semua naik satu step tuh. Plok. Nah, itu istilah kasarnya gitu. Korea tuh 15%, 15% di yang sono, yang di apa ada Indianya, Korea tuh Kalau 15%. yang Terus kayak kalau 7-8% yang nggak ada India. Ya, sorry, yang China, ada Cina. Yang ada Cina Korea 7-8% kira-kira. Jadi kalau kalau itu Korea, keluar, berarti ada Indonesia naik lagi. 20-an persen ya, 20-an persen bakal masuk ke emerging market yang lain, dan ya Indonesia weightingnya berapa saat itu kita nggak tahu lah, tapi yang Indonesia pasti jadi bakal 6. dan logiknya harusnya lebih gede karena outflow yang ada di China tuh nggak, tapi itu ya kapan sih Ci, menurut lu mungkin nggak Ini possible nggak dalam waktu dekat atau apa? ongoing, yang Cina jualan ongoing. Pokoknya lu lihat Cina merah ya berarti jualan Oh, bukannya merah, maksud gua Koreanya. nggak tahu itu kemarin kan harusnya Desember tahun lalu, tapi MSCI review masih decided lu masih IM. Jadi kesel. Ada yang nanya lagi Korea Utara Ci. Oke. Jadi kalau dia masuk ke DM kita haleluya, kita jadi 6% loh. 6%. Berarti 3 kali lipat 3 flow-nya. kali lipat. Ya, menurutku ya dari kalau yang ex Jepang 2%, ex China 4 ya. Ya. Iya. Jadi ini cara ngebaca nih Cik Suai ini malam ini wow sekali. Aku pun sampai plok gitu. Ini cara ngebaca flow di luar dari lu bahas yang namanya valuasi, di luar dari bahas lu yang bacanya GDP-an, ekonomian, prospek-prospekan, kebijakan-kebijakan politik itu nggak kepake di sini. Ini murni baca flow yang bakal masuk dari fund-fund. Nah, terutama fund-fund gede yang mengacu pada Fund MSCI. asing lah. Kalau Fund fund asing lah. lokal susah. Nah, Soalnya fund MSCI lokal itu kebanyakan pasif gitu loh. Jadi mereka yang tadi Cucu bilang 70% pasif, nah itu yang MSCI, FTSE gitu loh. Kayak yang aktif tuh ETF, yang aktif trading, yang kadang ada pakai algo segala macam. Jadi kalau kalian yang biasa tiap hari ngelihat flow, pasti bakal tahu tuh fund pasif itu kalau beli saham
Bukan hari ini beli besok jual, bukan hari ini beli minggu depan jual, dia beli diemin, beli diemin, beli diemin, beli diemin. Nah, kalian kalau trading, kalau ngejar flow, kalian mesti bisa pastiin flow yang kalian tangkap itu yang pasif kalau kalian mau hold gitu loh. Kadang ada yang banyak kayak gini, Ci. Ini kan asing banyak nih akum, ternyata itu ETF yang lewat doang gitu loh. Nah, Yang nanti gini, juga dia lu buang gitu. cara lihatnya kadang tuh ya, kalau AKBK itu ada algo yang Pakai kuan. algo ya. Jadi itu satu Kuan. kan Itu kabur volume itu kayak, doang gitu loh. nah, yang Kadang itu AKBK volume itu, frekuensi dia ikutin. Nah, AKBK kalau, itu event saham gorengan AKBK juga nah main loh itu kalau seandainya lu itu pick loh. cuman algo, jadi itu trigger by algo doang. Kalau rame volumenya hit dia Ikut. punya algo, dia trade, tapi dia 1-2% keluar, itu kayak MG-nya foreign lah. Ya. Scalpernya foreign lah, tapi itu mereka nggak bisa con juga. Cuman aku lihat mereka develop terus sih. Kalau seandainya ada 1.000 lot masuk, nah mereka masuk 300-nya. Lalu masuknya tuh suka telat. Kalau masuknya telat, yang masuk 1.000 cabut lagi, lalu jual kasih lagi. Nah, mungkin mereka masih develop. Tapi aku suka sih lihat kayak begitu. Market jadi atraktif gitu. Iya, jadi rame. Jadi rame, market jadi rame ya. Kita harus happy dari itu. Nah, terus Cik, lu di US ini kan bentar lagi juga nih. Lu on Trump dan Biden gimana sih? Biden kok kayak suram ya. Satu sudah tambah tua, ngomongnya sering salah. Terus Trumpnya quite strong. Jadi gue nggak heran sih kalau dia menang lagi. Terus kayak kok oponen dia pada mundur satu-satu ya si Trump ya. Jadi ya kalau Trump ya pasti, Trump kan orang dagang kan, dia sebenarnya lebih to the point daripada Biden. Kayak dulu kasar aja. lah bullish kan, kalau seandainya Trump kan bener-bener bullish sama pedagang, bullish sama pengusaha gitu, pajak apa segala macam dipangkas gitu. Dulu di sananya. Lebih less sosialis. Kalau Trump itu pasti nggak ada EV-an, nggak ada ESG, karena ESG itu selalu Demokrat. Ya kan, yang nge-push ESG pasti Demokrat. Amerika punya ira-iraan itu belum tentu jalan kalau ada Trump. Kalau Trump jadi presiden lagi, yang tidak boleh yang dapat subsidi cuman yang mana gitu. Dan Trump kalau ada Trump, dia sama Cina lebih sadis lagi. Ya. Pokoknya gini, tipsku, kalau seandainya Trump jadi presiden, kalian harus download download Twitter. Nanti kalian bisa tahu udah harga saham tuh dari situ tuh. Nggak usah baca analisa, nggak usah baca berita, lu lihat aja akunnya Trump. Dulu tuh zaman Trump tuh enak banget sih. Kalau dia udah nge-hate China, saham tuh turun. Tapi bentar aja rebound lagi. Ujung-ujung tetap naik, ujung-ujung Dow Jones tetap naik, Hang Seng tetap naik gitu loh. Cuman ya mungkin China kena hukumnya tuh sekarang. Jadi ya memang market saham tuh kadang bergerak duluan ya. Unik sih kalau kita sama ngeliatnya. Kita loh. Lu nggak lihat SMP naik banyak itu kan gara-gara 7 saham kan? Ya. Kayak kita naik gara-gara 4 bank. Karena big banks doang. Kita enggak. Karena papa juga lah, tambah papa lah. Tambah papa ya. Jadi big bank tambah papa aman, sama aja. Sama US juga 7. Karena Nvidia kalau kita lihat berapa? Kalau kita lihat saham bullish gitu ya, tapi porto kalian nggak kemana. Mungkin kalian holdnya Unilever, Gudang Garam, iya gitu loh, ASI gitu loh, masih belum kemana-mana. Call juga tahun ini belum kemana-mana. Nah, aku malahan lebih lihat consumer tuh bagus loh, Ci. Kayak Mayora, Era, MAPI, MAPA itu MAPA all time high loh. MAPI sebentar lagi all time high. Akhir kan aku bilang kan, yang di YouTube aku juga udah ngomong, tahun ini kan gaji pegawai nggak naik banyak, yang UMR. Jadi mesti cari industri yang customernya kaya tapi costnya pegawai, which is retailer. Ya kan, retailer kayak Asus, MAPI, MAPA, Era itu kan high end customer. Maksudnya customernya yang bukan UMR tapi kan penjaganya UMR. Ya. Jadi costnya rendah, purchasing powernya nggak kena gitu kan. Ya makanya retailer is not bad gitu loh. Kalau Mayora itu tahun ini kan, tahun lalu kan kenaikan harga yang mendorong dia punya margin. Tahun ini kan mungkin marginnya biasa-biasa aja, soalnya kan nggak mungkin naikin harga kenceng lagi. Mayora itu gue juga suka, pokoknya Mayora ya asal yang penting bansos. Kalau bansosnya beneran jalan, kemarin kan Pak Jokowi mau triple 3 tuh, 3 bulan diropol semua di Februari. Kalau beneran itu kejadian, bansos 2024 nih rame, ya yang low end, maksudnya yang mass market itu Mayora, ICBP pasti doing well karena ada purchasing power. Ayam pun bisa selamat gitu kan. Kalau iya, ayam aja udah kelihatan loh. Belakangan Japfa, Cepin udah mulai nunjukin. Sama Japfa tuh Japfa tuh flow foreign-nya tuh bagus banget loh kalau teman-teman. Iya, aku ada ide nih buat kalau ada orang government yang dengerin kita nih, nggak tahu ada apa enggak. Berarti kalau ada yang punya hubungan government, ada orang government, itu ayam ya, setiap tahun kan dipotong leher tuh, dikaling ya kan.
Kaling ya. Daripada di kaling itu sebenarnya nggak ngubah apa-apa, ngubah ayam turun, tapi kos kan ayam mati itu pasti dihitung kosnya kan dikapitalize, jadi BIP-nya kan tambah tinggi, ya kan, BIP untuk cuannya kan tambah tinggi karena kos yang orang ayam dibunuh itu dihitung, jadi historical cost itu. Jadi Ya. nah, daripada ayam dibunuh, mendingan program yang itu makan siang sekolahnya Pak Wowo Aku itu baru mau ngomong, tolong, Ci, ini pasti arah lu ke situ lah. ya, Aku baru mau ngomong. tolong dikasih ayam gitu kan, tolong pakai APBN itu belilah ayam dari petani ayam satu orang, kok nggak ayam ya telur gitu kan, sekalian paket satu, orangnya dapat protein, ayam is the cheapest protein ya kan, jadi nggak cuma susu toh, jadi dapat ayam juga dapat telur kan, dan dua lu nggak jadi kaling, jadi costnya nggak naik. Tapi ini persis kayak CPO begitu oversupply dibakar disubsidi sama government, diambil dari pajak, bener nggak, biodiesel. Betul, betul, Nah betul, ini betul. karena ayam oversupply, jadi pakai APBN lu yang terima pajak dari kita untuk beli kasih rakyat yang miskin kan, daripada ayamnya dibunuh lu mending jadi daging ayam buat orang miskin. Multiplier efeknya kalau seandainya perusahaan poultry ini ditolong dengan naikin demand, itu bisa lari ke ini juga, Nah, lari ke pakannya ayam, kemudian petani-petani ya GDP paling yang bawah kan, orang penting masyarakat kan paling harus bawah yang dapat. meningkatin consumption per kapita Indonesia. Konsumsi ayam per kapita. Konsumsi awan per kapita tuh kan hubungannya sama purchasing power. Kalau lu miskin gimana bisa makan ayam lebih banyak? Ya kan? Iya, iya, Jadi iya. kalau penduduk kamu yang mass market makan siang nggak sanggup sampai harus dikasih makan siang, ya sudah tolong provide ayam. Dari petani-petani yang sekarang nangis Bombay harus bunuh ayamnya karena kaling kan, karena harga jualnya sama kosnya tekor. Iya, Kalau iya, dibeli udah. pemerintah, tuh bagiin ini satu, anaknya makan ayam dan protein, petaninya bahagia, harga ayamnya lumayan tinggi sehingga petaninya dapat cuan, tapi biayanya tuh diambil government, Sama kayak which is dari uang pajak kita. sama kayak CPO lah ya. Harga CPO naik tapi produksinya juga nggak bisa meningkat gitu. Banyak case kayak begitu kan. Ujung-ujung marginnya gitu-gitu aja. Seandainya harga CPO naik tapi barang demandnya berkurang atau karena badai lanina ya ekspornya juga berkurang gitu loh. Jadi kaling itu memang kurang lebih mungkin bukan solusi lagi gitu loh. Karena itu udah bertahun-tahun kan kaling ujung-ujung harga ayamnya gitu-gitu aja. Intinya harus ningkatin demand memang. Ya pokoknya dimakan siang itu dikasih ayam lah satu. Aku nggak kepikiran, maksudnya itu yang short term solution, cepet ngesop daging yang ayam yang kelebihan itu, dan yang keluar duit yang pemerintah, maksudnya ada budgetnya gitu loh, budget makan siang anyway kan. Berapa stunting ya? Berapa ya angka yang kemarin kita Aduh, kesana tuh ya Ci ya? yang stunting 18% ya kalau nggak salah menurutku ya saya ya. itu stunting kalau dibagi itu ya di tengah jalan tuh korupsinya banyak. Kalau gue mau ngadain makan siang tuh mestinya tuh di localize, jadi misalnya sekolah Iya, kan, iya, contoh sekolah, ya santri, sekolah tuh kan panti-panti. misalnya catering, tapi cateringnya kan pasti deket dong, kalau nggak makanan siangnya kan nggak panas, deket kan bisa ekonomi sekitar itu kan bisa hidup juga, dapat orderan catering sekolah. Iya, iya. Ya kan, lebih Betul, gampang betul. sih menurutku daripada kayak lu stunting terus dibaginya cuman satu kotak itu isinya cuman kentang gitu kan, nggak jelas banget. Biayanya rapat, lalu katanya habis banyak untuk kunjungan, habis banyak untuk survei gitu loh. Nah, nggak perlu lah satu ayam, pokoknya satu anak dapat 2 piece ayam makan siang udah bagus banget. Kasih susu juga ya nggak apa-apa, pokoknya kan sehat, ada protein, ada segala gitu kan. Satu lagi nih Ci, ada satu saham yang aku lagi lihat, Apa? menurutku cakep. Flow foreign pun oke. Itu Excel gimana sih? Berhubungan dengan Oke, mergernya. gue coba bisa gini, Excel itu kan kita sudah tahu pasti ceritanya merger sama si Fran. Friend. Ya, kalau Terus yang nggak paling merger dapat untung dua-duanya tuh siapa mati. sih? Ini Oke. ini bukan udah paling untung nggak untung sih. Ini kalau nggak merger mati gitu aja. Kawin paksa, dua-duanya mati, bukan satu doang mati, dua-duanya mati kalau nggak merger. Soalnya pasti kalah sama Indosat, sama Telkom udah pasti kalah. Terus tambah Indosat yang sudah kaya gitu kan, sekarang ada duitnya Hutchinson. Ini dua orang ini kalau nggak merger, dua-duanya mati, miskin sama miskin gitu kan. Jadi harus merger. Nah kalau merger itu, kalau kita kita belajar dari case-nya Indosat, itu kan setiap kali merger ada kata-kata, kalau ada pemilik minoritas yang tidak setuju oleh merger ini, ada kata-kata MTO, mandatory tender offer, mandatory. Kalau VTO kan susah. Kalau sananya ada yang nggak setuju gitu. Jadi
Key-nya itu MTO di harga piro. Oh, Gitu oke. aja. Ada yang mau nanya lagi? Apa nih? Miskin, miskin, Anda miskin sama miskin. Oh, ternyata banyak pertanyaan nih. Apa? Gue nggak kelihatan tuh punya gue kayak pertanyaannya mati nih. Gimana nyalainnya? Eh, bentar. Kayaknya di sini gue hilang semua. Kemana ya? Tempatku juga hilang nih. Nggak Ya tahu udah nih. bacain aja. Lagi error. Nggak bisa baca. Ya dari ini aja lah, dari komen aja lah. Mending masuk friend atau Excel, Ci. Excel. Ini sudah pertanyaannya sudah gue jawab ratusan kali. Banyak yang nanya MDK, Ci. MDKA. Emas, oke Mas, balik ke Cina tadi. Karena terus harga emas itu satu-satunya barang yang naik in the past 2 years kan. Jadi sekarang orang Cina selain central banknya beli emas karena mereka nggak mau tergantung sama US dollar, mereka jualin US dollar, jualin treasury bill-nya US, mereka pakai uang itu untuk beli emas jadi cadangan kan di bank kan. Itu berita di mana-mana kalau Central Bank of China itu koleksi emas. Karena harga emasnya naik, orang penduduknya ikutan koleksi emas kan, mereka kan sahamnya suram, properti suram. Ya kayak lu ngomong, di sana ada emas naik, rakyatnya pun ikut beli emas, kan mau kaya semua. Tapi lucu juga ya, Ci. Segitu gedenya outflow dari China, USD masih terus mahal ya. Kan ada yang makan. Inflow ya. Arab masih beli. Uang Arab lebih gede dari uang China tuh, berarti. Oilnya juga oke kan, maksudnya nggak sempat 70, 80, 70, 80 kan, mereka juga costnya Arab udah pasti oil 8. Jadi mereka masih beli gitu loh. Si Jepang masih beli. Ya tapi lucunya memang nggak korelate dengan saham-saham emas di kita ya. Ya nggak sih? Kita tuh nggak ada saham yang pure ya, kayak MDKA itu kan ada emas tapi ada nikel yang ya kan. United Tractor emasnya di dalam UT itu kan. Terus emasnya lagi productionnya lagi tinggal separuh lagi karena tailing issue. Kalau BRMS? BRMS harga sahamnya udah lebih mahal daripada harga emasnya semua kalau ditambang. Jadi udah, maksudnya ada sahamnya, cuman valuasinya tuh udah nggak ada yang murah gitu aja. Nggak murah. Ada pengaruh dengan suku bunga nggak sih, Ci? Itu ada yang nanya tuh. Emas. Pasti ya. Kan emas itu dulu, kalau dulu sebelum ada central bank bergairah membuang dolar beli emas, terus emas itu kan nggak ada interestnya, zero interest. Jadi kalau suku bunga yang yieldnya naik terus, orang kan mikir, shit, kenapa gue pegang emas nih kagak dapat bunga, sebelah sono dapat bunga. Jadi kalau biasa bunga naik, emas tuh dibuang karena holding cost-nya jadi terlalu mahal, ya kan? Opportunity cost itu loh. Gue lihat sana ada bunga, gue nggak dapat. Emas kan nggak ada bunganya. Tapi sekarang ini kan bukan masalah bunga kalau di emas. Central bank simply don't want to hold US dollar. They don't give a shit gitu kan. Jadi mereka memang mau ganti ke emas. Nah karena central bank ganti emas, bunga tinggi pun emasnya tetap naik ke 2000. Tahun lalu Fed naikin bunga berapa kali? Emasnya tetap 2000. Lu mau terus tambah perang. Perangnya kan tadi cuma Ukraine. Emasnya nggak kemana-mana. Emasnya naik dari 1000 berapa ke 1800. Tambah perangnya Arab kemarin, bukan Arab siapa? Israel sama Hamas. Ya kan? Langsung 1900 jebol, nangkring di 2000. Padahal bunga naik kan tahun lalu 2023 kan Fed naikin bunga Oktober itu yield 5%. Sempat. Ini kalau bunga turun gimana sih? Bunga turun ya Mas tambah naik lagi kalau perangnya masih lanjut. Jadi harga emas ada dua. Fear, ya kan? Safety haven. Selama ada perang bisa emas naik karena dianggap safety haven. Terus kedua, function of bunga. Yang ketiga ini yang baru nih, lagi-lagi ketiga itu flow kan. Flow dari siapa? Central bank yang nggak peduli gitu. Pokoknya gue mau buang ini US dollar, gue mau sikat emas as my reserve, so what gitu. Ini flow yang paling kenceng dari dua ini. Yang dua ini masih mikir, yang ini ketiga kakak mikir. Ibaratnya hakal gitu kan. Ini baru ya sih, Central Bank pengen emas. Sejak break-breakan kan, sejak Rusia, China bersatu itu kan. Pokoknya mereka mau reduce US dollar usage kan. Sebenarnya US dollar kan defisitnya tingkat setinggi langit, tapi US dollar strong gitu kan, nggak adil. Termasuk USD? Apa? Termasuk USD? Ya USD-nya kan mereka basically this country
try to avoid using USD, dependency to dollars kan. They want to reduce ketergantungan ke dolar. Jadi kan mereka settle in yuan. Ya ini contoh nih ya, Arab tuh dagang sama Cina, jual minyak kan dikasih yuan. Terus Arab bingung, yuan gue buat apa? Ya kan? Ya udah, si pangeran itu bangun kota baru, tau kan Arab bangun kota baru. Yang teknologi semua tuh kota tuh gurun tapi bakal ada port. Jadi ada lautnya, gue juga bingung caranya gimana. Ada skinya juga pakai yuan itu. Jadi yuan itu di-recycle. Jadi yuan itu dikasih ke kontraktor Cina. Budgetnya kan 1.000 triliun. Ya udah, gue terima yuan. Ya udah, gue panggil kontraktor Cina yang mau terima yuan. Lu bangunin gue kota. Yang teknologi whatever buat Arab masuk kategori diversifikasi, ketergantungan sama minyak gitu kan. Gue mau bikin satu kota yang high tech, EV, solar panel, tourism, pokoknya cuma di situ. Duitnya apa ya, dari yuannya tuh dikasih balik ke Cina, Cina dapat, yang kontraktor mana, kontraktor Cina kan, bangunin gue kota. Dan Cina pada negara oil tuh kan. Iya, tapi kan si pangeran itu kan terobosannya tingkat dewa, si pangeran Arab itu. Ya. Udah boleh dugem, udah boleh nonton TV, ada boleh nonton bioskop di situ. Cewek boleh nyetir. Dia bir alkohol boleh loh sekarang. Iya benar, udah boleh. Dubai itu pajak alkohol 0. Kita 100%. Gue masih sakit hati. Lu pergi sana aja, Ci. Aku juga zero. Padahal kita kan, maksudnya kita kan bukan negara yang, mereka harus lebih muslim dari kita kan. Itu Ci, ada yang nanya tuh, akuisisi PTRO bener nggak sih? Danain. Ada yang akuisisi PTO, ya, PTRO. Lo kan udah kan yang dibeli sama si PP 34% kan? Yes, itu kan mereka nanya prospeknya gimana, uangnya bakal dipakai buat apa gitu. Uangnya ke siapa, ke Happy apa sih? Oke. Stop. Selesai urusan, stop. Kan PP beli sama dia. Stop. Apalagi? Kita lihat. Ini banyak dari tadi sih muncul Pani terus nih. Pani. Pani sebenarnya kan baru mulai ya kan. Setelah red issue kedua baru tanahnya baru masuk signifikan kan. Kan itu sebenarnya kalau lu lihat di Pani kan ya masuk cuman masih sejengkal dari semua Pani. Pani itu semua 6.000. Enggak, actually 20.000. Kalau lu sampai apa? 20.000 hektar. Yes. 6.000 itu yang Pani 2 doang. Kalau lu sampai semua Pani itu ada 10 loh. Itu 20.000 hektar. Jadi ya pasti gradually dimasukin gitu. Berarti bakal terus ya bakal nambah equity lagi dong. Ya nambah kan bukan kita. Iya. Tiap kali ratisu kita nggak usah. Terus gini loh, Ci. Nah, ini kebetulan ada yang nanya, Telkom tuh flow-nya bagus banget loh. Iya, Telkom. Mungkin bagus. Ya mungkin ada just other big banks portion lah ya kan, mungkin ya. Orang jual Astra, kan tadi gue bilang, that guy jualan Astra belinya Telkom, BRIS, Mandiri. Ya bukan karena Telkomnya kenapa gitu, bukan karena Telkomnya ada apa gitu ya, sekedar dapat limpahan liquidity dari Astra. It's just a flow. That's why flow tuh menurutku lebih penting dari segala jenis fundamental sih. Ya, gue setuju. Cuman sometimes untuk ngelihat flow lu mesti tahu ini flow jangka pendek, jangka panjang, atau ya lu analisa sendiri flow ini dari mana gitu loh. Nah, itu kerjaan Intel lah. Itu kan kerjaan. Lu telepon kanan kiri depan belakang bisa tahu lah. Red Sea crisis ada pengaruh ke perkapalan sih nggak bisa dibahas lah, kecil lah. Yang lain ada nggak sih, Ci? Kapal? Ya Red Sea, orang mereka bahas Red Sea. Red Sea kalau kan sampai parah banget. Ini kan kemarin Houthi itu cuma nyerang yang baru barat, baru Israel. Tapi kemarin ada kesasar tuh, ada rudal satu kena kapalnya Rusia. Karena ternyata di holding company Rusia itu ada orang Jewish. Jadi ditembak juga itu kapal. Yahudi juga tuh. Oke. Jadi akibatnya orang kan muter kan biaya tambah tinggi. Cost-nya kan naik. Jadi cost-nya di pass on aja, makanya harganya kan naik. Cuman yang gue bingung itu, bukan bingung sih sebenarnya, saya tahu. Dengan muter segala jenis drama, harga oilnya nggak naik. Karena malah turun. Sekarang turun. Karena Amerika jualan. Amerika tuh selain Arab, Amerika now the biggest oil producer in the world. Dia kan ada share
dia menemukan teknologi yang shale oil itu, Amerika jadi kayak nomor 1 nomor 2 setelah Saudi Arabia, gila kan? Jadi si Jadi Saudi, kelebihan supply. nah si Saudi itu cut production, mau naikin harga minyak, Amerika malah happy. Oh lu cut minyak naik, gue naikin production, gue dump oilnya nggak kemana-mana. Makanya gue tuh presentasi yang market outlook kemarin, gue bilang oil itu bakal range bound, nggak mungkin bisa spike up karena setiap kali di atas 80 US naikin Buang. production. Shell oil itu kan 66 70 punya cost, begitu lu 80 sikat gitu kan. Jadi oil itu bakal range bound 70 80 70 60 gitu. Ada yang bilang Robert Kiyosaki meramalkan crash stock market ya, dia aja bangkrut. Nah, balik lagi. Tadi sebagian orang gold itu kan central bank, orang-orang kuno kayak gua, orang China gitu kan. Yang younger belinya apa? Bitcoin. Makanya Bitcoin setelah approval ETF naik kan. Belum lagi suku bunga lalu halving lagi ya, mungkin tahun ini satu tahun maybe 1 tahunan ya, kalian lihat lah kripto bakal kemana. Apa? Gue nggak kelihatan apa-apa. Lu lihat dari Masa mana sih sih tuh? kelihatan lah, komen Robert Nggak ada Kiyosaki. komennya. Tunggu ya, gue keluar sebentar, gue masuk lagi ya. Gue nggak. Coba gue invite lagi nih Cicoy. Gila, ini udah 1,5 jam nih. 1,5 jam cu. Nah, kelihatan nggak? Baru lancar nih komennya, sekarang baru kelihatan. Kalau oil kenapa harganya nggak balik-balik apa? Oh, nggak balik naik kali maksudnya. Lah. Ya jualan lah. Kepala panas. Gue panas sih kepala gue 1,5 jam cu. Ngomong Cicoy ngomongnya cepet lagi. Harus nyerap dulu gitu loh. Oke, apalagi? Gue pelan-pelan deh. Hah? Berarti emang naik setahun enggak? Berarti nggak naik kan tahun lalu? Tahun lalu papa punya grup aman sama papa kan? Kenapa aku tidak ngekor BRIS? Karena BRIS itu syariah, aku bukan syariah. Loh, Indo 2024 nggak suram. Siapa yang bilang suram? Nggak suram. Kita di pemilu gimana bisa suram? Ini pemilu sekarang baru presiden. Abis ini kan ada kepala daerah. Iya kan? Halo? Ya, tes. Ya. Bisa kan? Jadi, bentar. Indo nggak suram. It's good, 2024 bagus. Ya paling resisten doang dari pemilu, ketahan sebentar, lalu dari China. Tadi kita udah lihat. Nah, gimana sih? Ini cuma wait and see aja pemilu. Masa gini, kalau jadi asing atau jadi investor, minggu depan coy. Kita siapa yang kepilih, nah lu bakal lihat lah. Kalau yang kepilih ini mungkin saham-saham yang gini ini naik, yang itu ya ini naik gitu loh. Asal jangan yang itu mungkin nggak naik gitu loh. Kalau yang itu sell. Itu sell lah, udahlah. Sell, beli fixed rate kalau itu. BNI gimana? 4 bank itu pokoknya cuma flow. China 2024 suram nggak ya? China masih suram. Suram. China suram. China tuh sekarang gini loh, si Jinping sampai detik ini tuh kasih stimulus tuh separuh hati, lu ngerti gak sih? Dia harus yang gede gitu, baru yang mantap, supaya orang kan spiral down. Spiral down kalau lu kayak di stop dengan stopper kecil ya jebol lah stoppernya kan. Lu mesti kasih beton gitu di bawah baru bisa mantul kan. Ya itu harus solve a lot of problem. Basically dia harus kayak helikopter money ke rakyat udah. Rakyatnya sekarang masa miskin, nggak konsum apa-apa. IPO konstruksi yang menarik. Avoid lah. Kayaknya nggak ada ya IPO yang cakep ya Ci ya. Ali nih katanya lumayan, nggak tahu deh. Ali ya, besok kan IPO ya. Iya makanya gue lihat besok lumayan. Ikut nggak sih? Ikut. Sama aku juga ikut, makanya besok aku harus lihat. Besok pagi mesti lihat. Konstruksi enggak lah ya. Belum. Dulu lah. Belum. Kita lihat
pokoknya pembicaraan depan mata kita nomor 1 kita lihat tanggal 14 itu pokoknya sama penting banget selain hari Valentine ya. Saya hari Valentine hari Valentine penting bagi yang punya apa couple kalau lupa bisa diketak gitu kan. Bisa ada hook nggak sih, Ci, kalau seandainya konstruksi untuk yang itu? Yang Ya. kedua, IKN kan jalan terus. Itu pasti kan nanti konstruksinya either di merger, di inject, di apa. Pasti harus ada lah. Buyout lah ya, mungkin buyout kali ya. Siapa yang mau membangun IKN kalau nggak government? Swasta Ya pasti angkat kan? tangan kan? Swasta kan pasti angkat tangan semua. Kecuali yang naga-naga ya, kecuali yang naga-naga. Yang swasta itu sebenarnya nggak angkat tangan, itu terpaksa masuk semua kan? Iya, ditepakin kali ya. Gila, gue live ini bahaya banget, Cuk. Jangan di-record. Jadi aku save nggak nih, Ci? Enggak lah, IKN itu aku sih pingin Jakarta pindah sih jujur aja. Supaya kita terlalu padat, air tanah turun terus ya kita harus tata kota dari awal. Memang gampang tata kota kalau semua didudukin penduduk liar gitu. Itu kan mindai kan juga drama. Sungai lu bersihin zaman Ahok toto muncul lagi ya kan. Lu bangun pokoknya zaman Ahok dirapi-rapiin toto jedet ganti pemerintah muncul semua. Sampahnya banyak. Jadi memang kepadatan Jakarta tuh harus diubah sebagian ke sana. Karena semua orang nggak mau pindah, sistem pindah government aja gitu kan. Government yang pindah sana kan. Kalau kita kan mungkin males hutan. Yeah. Kalau government kan berilah contoh gitu kan. Lo pindah juga semua orang nanti pasti pindah. Kayak di Singapura, kayak di Kuala Lumpur tuh lah. Iya. Di Malaysia kan ada apa namanya Hang Tuah atau apa itulah daerah kerajaan itu. Itu bagus loh kalau kalian lihat loh. Petaling Jaya gitu kan. Petaling Jaya ya daerah-daerah pemerintah gitu lah. Gua nggak punya tanah di IKN, nggak. Kejauhan, gue juga nggak tahu mau beli tanahnya gimana. Patokannya nggak tahu. Jadi nggak ada. Cuma hitungnya masih kayaknya hitungnya masih pakai are tuh, 1 are 2 are gitu. Kalau Jakarta nggak macet, gue tuh happy aja gitu. Jadi kalau memang ya kayak Washington benar, kayak Washington. Jadi government di sana aja, lu demo di sana aja. Jangan demo di kita, New York nggak perlu demo gitu kan, demo di Washington gitu. Siapa tahu seluruh Jakarta bisa jadi SCBD gitu kan, jadi kayak SCBD. Nggak lah, tapi nggak macet gitu. Rapi aja, lebih rapi. Ya. Kalau sana ada misalnya pembangunan banyak kan nanti workernya kan otomatis stay di sana. Kalau habis proyek A lanjut proyek B, proyek C kan lo nggak pernah pulang juga anyway. Dapat duit, ya kan? Ada yang nanya nih, BTPS kenapa turun terus, Ci? Karena gini, BTPS dulu favorit asing. Kalau ingat BTPS itu pernah PBV, nih ya, gue mau ngomong orang-orang yang merasa BRIS mahal. Dulu BTPS PBV berapa? 7-8 kali loh. Pernah 9 BTPS. Lu lihat price to book-nya BTPS dulu. BRIS baru berapa? 2 lebih. Masih jauh coy. Nah BTPS size-nya tuh kan beda sama BRIS. Kecil kan dia. Gimana bisa scalable? BRIS satu negara weh. BTS mungkin cuma certain area. BTPS ya. Ya orang kalau fund asing dan BTPS itu bisa dapat 8 kali price to book karena yang beli semua asing. Which is fund syariah itu. Bukan fund syariah lokal doang. Fund syariah asing. Which is duitnya lebih gede. Pusat London. Itu beli BTPS kayak tiada hari esok. Soalnya bank syariah tuh jarang banget ya ada. Jadi begitu ada tuh kayak, wah akhirnya gue bisa nambah satu nama di fund syariah gue. Nah karena ada BRIS yang gede, profitable, scalable. BTPS berapa sih? Masih di atas BRIS kayaknya. Oke. Ya, yang gede kalau bank itu always the key is you have to be the biggest. You have to be big. Karena ada operation scale gitu kan. Jadi kalau lu bank-bank kecil, contoh bank lapis 2, cost of fund tuh pasti selalu lebih mahal daripada bank yang pertama. Ya kan? Lu mesti kasih deposito yang mahal supaya orang mau nabung tempat lu. Tapi kalau nabung BCA lu dikasih saipit aja. BCA. Lu rela, lu tetap rela nabung kalau di BCA. Kayak fee gue bayar ATM lebih mahal dari bunga dari yang BCA tahapan itu juga rela gitu kan. Ya anyway, jadi bank itu butuh scale yang gede. Sekarang lo ada bank syariah yang gede, fund asing menurut lo ngapain lihat BTPS? Ya, fund asing nggak lihat BTPS, fund lokal juga nggak perlu BTPS, kita juga lihatnya BRIS cukup. Tapi kalau valuasi sama ya mungkin bisa jadi lah, Ci ya. Karena BTPS sebenarnya nggak jelek-jelek banget, kalau flow foreign itu sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. BTPS flow foreignnya outflow semua. Outflow ya, belum cek sih. Laptopku udah mati soalnya. BTN kenapa stuck terus nih? Sama lah, dia kerja apa? Mortgage kan, tapi nggak bisa raise deposit.
depositnya mahal. Dihajar BCA langsung goodbye my love. Otomatis dapat mortgage yang sampah-sampah, yang bukan quality buyer gitulah. Nyangkutnya banyak nggak bisa bayar NPL, terus dia setiap kali harus jual rumah nyangkut paketan untuk dapat funding lagi. Maksudnya gini, lo beli BTN kenapa? Karena lo mau bisnis mortgage-nya. BCA bisnis mortgage-nya bagus, ngapain lo beli BTN? Mandiri bisnis mortgage-nya bagus, ya belinya Mandiri. Iya kan? Ya, kalau yang kecil kayak Mas, BNGA, lalu kayak ada satu lagi, ya itu masih oke lah. Karena deal-dealannya tuh terlalu too good to be true sih ya, Ci ya. Akuisisi mereka, lalu kayak dapat kasa berapa tuh BNGA, beli di PBV berapa, itu kayak cuman nggak liquid aja. BNGA tuh bagus. Soalnya dia punya cost of fund kan turun terus. Karena dia naikin kasa. Karena kasanya banyak kan dari apps. Gue jujur ya, BCA tuh apps paling gak enak dipakai sebenarnya. Paling enak itu si bank sama BNGA, Okto. Kalau ya Okto Mobile, aku punya Okto Mobile. Wah, gue cinta banget. Ya, gue dulu bekas CMB, jadi gue enak banget. Tapi BCA tuh kayak bank sejuta umat, semua orang punya rekening di sana. Jadi lo nggak mungkin nggak punya BCA. Iya. Okto itu apps yang paling sukses bank perbankan itu Okto. Kasa BNGA itu gede dari Okto, cuman kayaknya orang banyak belum tahu kali ya, atau BNGA-nya kurang liquid ya, makanya nggak begitu kedengaran kalau di market ya. Kurang liquid, tapi kan katanya si CMB harus placement, naikin likuiditas kan, si OJK yang ngomong. Nah itu cakep tuh, karena kalau kita hitung valuasinya pun sebenarnya harusnya masih jauh ya dari akuisisi dia ke bank, akuisisi banknya dia. Okto enak banget, bisa QRIS pakai CC, enak banget. Paling enak tuh Okto sama si bank. Si bank tuh transfer kemana-mana nggak kena fee, jadi gue seneng. Ya, My BCA sedikit lebih oke lah daripada ya, My BCA lebih better daripada mobil BCA pengen ngamuk yang itu. MBCA tuh untuk yang umur 50-60 tahun dia, kalau menurutku. Sip. Emang BNGA udah placement? Udah ya? Sudah berapa sekarang free float-nya? BNGA sudah placement. Kok gue nggak tahu BNGA udah placement? So aku belum. Belum deh. Setahu aku belum deh. Si bank itu lanjut ke Shopee, itu bahaya weh, lu connect ke Shopee ngekliknya gampang banget, jadi duitnya sering habis. Apa nih? Sama masak di termurah Prim, nggak ngerti deh. Prim itu apaan sih? Iya, nggak baru-baru dengar kali ini. Nobu itu yang mau tender offer kan? Harusnya sebentar lagi selesai tuh transaksi sama Hanwa. BJPA, Bank Jatim itu yang beli itu dari dulu tuh dividend fund. Ditendang dari dividend. Ya nggak, sama IDX kemarin si Bank Jatim. Dibuang. Jadi fund-fund yang ngeliatin benchmark IDX dividend, buang. Piye itu? Jatim dibuang, harus buang. Kasihan tuh Bank Jatim. Gue nggak ngerti kenapa dia terpental. Padahal dia kan juaranya dividen biasanya. Masih lumayan. Fat. Suka lah. LQ45 masuk sama apa itu? Apa itu aja? Itu aja terserah dia lah. Rahasia ilahi lah itu lah. Pak Lo Kengkong ikut private placement BNGA. Enggak, nggak mungkin. Fund nggak ditawarin kok. Kalau fund nggak ditawarin, mana mungkin tawar individual. Tahu aku enggak. High dividend 20 yang baru titipan kah? Apa ya high dividend baru ya? Itu yang kemarin itu yang masuk TPIA. Apa sih TPIA? Yang KP anjir. Yang KP bayar dividennya berapa? Dividen dari bondsnya mungkin 10% itu betul. Oke, sip. Kayaknya udah nih. Udah kan, yang ada pertanyaan lagi kan? Kalau berita tanya iya Ci, Lo Kengkong 1575. Udahlah, bodo amat lah. Itu beli di market kan? Mana mungkin. Ini gue lagi mau tanya nih. Udah ada di kok. Nggak ada closing kan, Mike? Lo nggak lihat? Nggak ada closing kan? Nggak ada dengar. Kalaupun udah biasanya bergejolak loh. Ini biasa aja kan, BNGA-nya diem aja.
Nggak ada. Itu gede kok. Placement-nya kok harusnya kok berapa persen kan triliun. Apa ini? Jalan Pantas apa sih? Sampai TMP bisa masuk LQ45. Wah, gue nggak ngerti. Lu mesti tanya orang berusaha. Lu sama gue sama-sama kaget. Waktu keluar kata-kata PTM, gue saya Google. Ini company apa sih? Enggak juga, gue baru Tahu. dengar PTMP. Sama. Gue juga nggak tahu. Jadi Tapi sama lah, nih ya, kayak dulu juga Tebik pernah dikeluarin dari LQ45. Nggak lama masuk lagi. Nah, lu bayangin aja lah. gue bisa, misalnya kita bisa ngitung MSCI, siapa yang masuk sama dia, karena di MSCI itu tuh transparan banget, kayak metodologinya tuh ditaruh di Ya, website gitu kan, lu bisa download ya. dari FACS itu loh, ya. ya, cuman berapa ratus halaman aja gitu kan. 80 halaman apa 100 halaman Tidak gitu. baca. Kalau gue sih Terus mati. apa lu tapi lu bisa, kalau lu telaten gitu ya, lu bisa ngerti metodologinya apa, saham apa yang bisa ke screening. Cuman LQ45 dari dulu ya, gue tuh remain misteri. Gue gak ngerti apa yang bisa masuk, apa yang bisa keluar. Gue gak pernah tahu bisa cek apa yang masuk LQ45, buta, Bo. Tapi kalau yang itu, gue tahu malah MSCI. Gue buta. Apalagi sekarang, apa, dividen ini, gue tambah buta lagi. Ini ngitungnya gimana, gue juga gak ngerti. Gue kaget waktu, hah ini Bang Jatim dibuang. Hah? Gue shock. Oke, Ci, potensi next MSCI tadi udah dibahas tuh TPIA tuh. TPIA sih. Kedua MBMA. MBMA? MBA udah memenuhi kriteria, tapi memenuhi mepet gitu. Kayak tadi gue ngomong, dia sama TPA tuh lumayan mepet, tapi MBMA lebih mepet timbang TPA. Jadi misalnya nih MSCI gitu, TPA udah memenuhi sekian, MBA mungkin memenuhi segini, jadi mepet. Jadi kalau double MBMA flow dong, digeser, LQ45 MSCI juga loh dia. siapa? Double flow dong. MBMA kan LQ45 juga tuh. Ya, tapi MSCI kan belum tentu, maksudnya memenuhi tapi mepet, lo ngerti nggak? Kalau nanti pas review kriterianya si itu geser, bisa nggak masuk gitu. Tapi secara checklist masuk semua MBMA sudah. Cuma gue belum lihat ada asing keluar masuk di MBMA. Biasa tapi kalau flow-nya memang bagus. MBMA fund lokal sih kebanyakan ya. Masuk tuh foreignnya belum terlalu gede. Makanya dari kemarin-kemarin ketangkep tuh, dari bulan-bulan lalu tuh ketangkep tuh flow MBMA tuh. Iya, cuman ya aku LQ45 malah nggak ngerti kenapa bisa masuk keluar. Ya suka-suka dia lah. Mesti tanya. Nanti tahu-tahu yang masuk PTMP masuk MSCI, aku angkat tangan, aku sujud sembah itu. Kia enggak lah, itu drama di Garuda panjang nih Mas Yan. Cicu ini fund lokalnya di MBMA. Nggak ada, gue nggak ikut indeks soalnya. ADMR gimana? Tadi udah dibahas kan? Sudah dibahas. ADMR kemungkinan masuk fuksi. Flow-nya masih bagus. PANI udah dibahas. NCKL, nikel udah dibahas. ADMR yang kayak doh kayu, nggak ngerti deh, nggak jelas. Adaro isi dividen play aja. Dividennya pak ya kayak semua, kayak PTBA, Adaro, semua kok ETMG kan bayar dividen doang kan kerjaannya kan. Si Adaro duitnya dipakai buat bikin ini power plant yang air masih itu hydropower. Jauh. Ya, masih jauh ya. Tapi uangnya saya ke sana terus kan. Makanya bottom line-nya gitu aja. Goto sih menarik sih. Goto tuh menarik banget. 82 kemarin itu super menarik. Hari ini tutup 8. Lu bisa baca belum yang punya Macquarie tulisan tentang Goto? Oh, gue kasih Mike. Ada ya? Oke. Kirim dong, ntar gue baca dong. Itu seru sekali. Bahas TikTok ya? Nggak TikTok doang. Oh iya? Bo. Kirim. Mana sih? Ntar gue baca deh. Ini gue udah taruh di Discord waktu itu. NISP akuisisi Bank Commonwealth. Itu good deal loh. Ya nggak sih? Udah dari kapan-kapan dah. Itu udah lewat. NISP is a very good bank. Nggak liquid aja. Tuh baca tuh. Gue udah kasih lu, Mike. Mana bisa? Gue kan handphone gue kan live ntar. Gue pakai iPad soalnya live-nya.
Oke, nanti sip. 2 jam, upload Ci, dan kita live. semua itu. Gila, hampir 2 jam lah. Udah. Sip. Thank you ya. Yo, bye. Thank you, Ci. Thank you semua. Semoga bisa undang Ci Cuai lagi ya next time ya. Yo. Semuanya. Thank you. Aku save kok.